Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Avius. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode King Hotel. Drama ini dimulai saat Jaden terpaksa menjadi pengemis karena orang tuanya tak menginginkannya hingga ia ditelantarkan di negara Amerika. Para gangster menjadi pemimpin anak-anak buangan yang memaksa mereka untuk mencari uang. Setiap harinya, mereka menyetorkan hasil mengemisnya, di mana Jaden dan Jihun harus mendapatkan pukulan karena hanya menyetorkan sedikit uang. Jaden berusaha melindungi Jihun, walaupun mereka bukan saudara kandung, tapi Jaden telah menganggap Jihun adalah adiknya. Di sini, ketua gangster memukuli Jihun sampai tak sadarkan diri, sedangkan Jaden mencoba untuk menolongnya. Hingga ketua gangster pun semakin marah dan terdengar suara tembakan. Namun yang terkapar bukanlah Jaden melainkan ketua gangster. Lalu datanglah seseorang memakai tongkat yang menyelamatkan Jaden. Hingga ia terbangun dan sudah berada di negara Korea. Orang yang menolong Jaden adalah Pak Jonggo, yang mengatakan kalau Jaden telah membunuh ketua gangster dan sekarang menjadi buronan polisi. Lalu menceritakan kehidupan Jaden yang terlantar karena sang ayah sengaja membuangnya seperti sampah. Sungwon adalah nama ayah Jaden dan merupakan pemilik hotel terbesar di Korea. Ternyata tujuan Pak Jonggo menyelamatkan Jaden adalah ingin memanfaatkannya untuk merebut kepemilikan hotel. Hingga beberapa tahun telah berlalu, Jaden telah tumbuh dewasa dan mengganti namanya dengan Chawan. Kini ia berhasil bekerja di King Hotel milik ayahnya. Tak ada satu orang pun yang tahu identitas dan tujuannya bekerja di Hotel King. Di malam itu, ketua Sungwon sangat marah karena telah mengetahui kalau Chawan telah menusuknya dari belakang. Disinilah Chawan membongkar identitasnya, bahwa ia adalah anak dari ketua yang sengaja dibuang. Di saat itu, ketua memiliki hubungan dengan wanita bernama Yunmi. Namun karena ketua lebih mementingkan kekuasaan, hingga ia menelantarkan Yunmi dengan posisi mengandung. Mendengar itu, ketua menyangkalnya dan tak pernah menganggap Chawan adalah anaknya. Di sini, Chawan tak akan menyerah. Ia akan mengungkapkan identitasnya ke publik bahwa ia adalah anak dari ketua. Di tengah ramainya pesta malam itu, ketua meratapi kesedihannya, di mana ia meminta maaf kepada putri kesayangannya. Lalu datanglah seseorang yang ingin menyelakai ketua. Sedangkan dari luar para tamu merayakan pesta. Hingga saat acara puncak, tiba-tiba tubuh ketua jatuh dari atas. Hingga kericuan pun terjadi. Chawan memandangi ayahnya yang telah mati. Antara benci dan sedih, bukan keadaan ini yang Chawan inginkan. Setelah kejadian ini, Pak Jonggo sangat marah kepada Chawan. Kenapa ia mengungkapkan identitasnya di depan ketua sebelum waktunya, hingga membuatnya depresi dan memilih bunuh diri. Karena kematian ketua, semua aset dan saham telah diberikan kepada putri ketua yang bernama Ane. Tugas Chawan adalah untuk merebut semua itu dari tangan Ane. Keesokan harinya, Ane telah sampai di hotel. Sikap manja dan egois hingga para pelayan harus membentangkan karpet merah untuk ia berjalan. Semua petugas hotel pun dibuat kerepotan karena ulahnya. Di sini, Ane pun dengan manjanya memeluk Pak Jonggo. Sedangkan untuk pertama kalinya, Chawan melihat adik tirinya. Selanjutnya, mereka harus merencanakan sesuatu untuk merebut semua aset dan saham milik Ane. Dengan cara apapun, Ane harus segera diusir dari hotel ini. Keesokan harinya, tiba-tiba terdengar suara rekaman ketua Sungwon, di mana ia mati bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Hal ini pun membuat Chawan memeriksa ruang keamanan, di mana ada seseorang yang sengaja meretas sistem keamanan. Lalu Chawan segera pergi ke ruangan ketua, di mana ada berkas yang baru saja ditandatangani oleh ketua. Kejadian ini pun membuat rumor bagi para pegawai hotel, di mana mereka yakin kalau arwah ketua tak tenang dan meneror hotel ini. Sedangkan Chawan mencoba untuk menenangkan mereka. Ia yakin pasti ada seseorang yang sengaja membuat lelucon ini. Untuk mengatasi semua rumor ini, Chawan sengaja menyingkirkan semua barang yang berhubungan dengan ketua. Walaupun ada salah satu pelayan bernama Sunwo yang menentang tindakan itu, tapi sebagai manajer,
Cawan akan melakukan apapun untuk meredam rumor itu. Setelahnya, Cawan diminta datang ke ruangan Chaesong. Chaesong sendiri adalah wanita yang menyukai Cawan sejak dulu, namun cintanya tak pernah terbalaskan. Keesokan harinya, saat Pak Jonggo berkeliling dengan para pemegang saham, tiba-tiba mereka melihat video ketua saat sedang berpidato. Seakan pelaku sengaja membuat rumor itu terus muncul, hingga Cawan pun segera ke ruangan keamanan, di mana ia melihat Anela yang melakukan semua ini. Dengan terpaksa, Cawan menjebol pintu dan segera menghentikan video itu. Namun masih terdengar jelas ucapan ketua yang mengatakan kalau ia tak bunuh diri melainkan dibunuh oleh seseorang. Namun semua bukti ini tak dipercaya oleh Cawan, karena ia melihat sendiri saat kejadian ketua melakukan bunuh diri. Cawan tak akan membiarkan rumor ini terus ada hingga bisa merusak hotel, lalu meminta Ane segera menghentikan perbuatannya dan pergi menjauh dari hotel ini. Di sini, seolah sikap manja Ane telah hilang, karena ia akan melakukan cara apapun untuk menemukan pelaku yang membunuh ayahnya. Namun, semua ini tak membuat Cawan kasihan kepada Ane, hingga ia pun ingin membuang semua barang yang ada di ruangan ketua. Hal ini pun tak akan dibiarkan oleh Ane. Ia bersikeras agar semua barang milik ayahnya tetap berada di sini. Melihat itu, Cawan memberikan waktu 1 jam agar Ane pergi dari ruangan ini. Jika tidak, ia terpaksa melakukan kekerasan. Setelah mereka pergi, Ane melihat catatan yang ditinggalkan oleh ayahnya, di mana buku itu berisi keseharian dari sang ayah. Lalu saat Ane berjalan, tanpa sengaja ia menjatuhkan pot bunga, yang ternyata di dalamnya ada beberapa pil obat. Ane pun ingin tahu obat apa yang disembunyikan oleh ayahnya, di mana dokter mengatakan kalau obat itu biasa dikonsumsi para pasien penyakit dengan gangguan jiwa. Namun jika dikonsumsi oleh orang sehat, akan mengakibatkan depresi dan halusinasi. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Ane semakin yakin kalau ayahnya sengaja dipaksa untuk meminum obat itu. Di mana saat ini, Ane datang ke makam sang ayah. Ia meminta maaf karena datang terlambat, hingga sang ayah harus menanggung semua masalah ini sendirian. Dalam tangisnya, Ane sangat merindukan ayahnya. 보고 싶었어. Sepulang dari makam sang ayah, Ane berusaha menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam kamarnya. Lalu saat diperiksa, ternyata ada bangkai burung di tempat tidur Ane, hingga membuatnya sangat ketakutan. Di mana Ane memiliki trauma terhadap burung. Mendengar suara teriakan, Cawan pun segera memeriksa kamar Ane, di mana ia mendapati Ane dalam kondisi ketakutan karena melihat bangkai burung itu. Cawan mengingat bangkai itu adalah bangkai yang dibawa oleh anjing milik Pak Jonggo. Kondisi Ane yang ketakutan juga mengingatkannya saat Cawan kecil, di mana ia juga pernah merasakan hal yang sama. Hingga Cawan pun merasa kasihan dan memeluk Ane. Esokan harinya, Ane sengaja menyamar sebagai pelayan. Ia ingin memeriksa ruangan milik Cawan. Ane yakin kalau Cawan ada hubungannya dengan kematian sang ayah. Hingga ia pun melihat jam tangan yang biasa dipakai oleh ayahnya berada di tempat Cawan. Dengan kondisi marah, Ane meminta penjelasan kenapa Cawan bisa memiliki jam tangan milik sang ayah, lalu sengaja menyiramkan minuman ke tubuh Cawan. Keadaan ini pun membuat Cawan sangat dipermalukan. Ia sudah tak tahan lagi dengan sikap dari Ane, di mana Cawan membawa paksa Ane ke tempat di mana ketua meninggal. Di tempat inilah banyak orang menjadi saksi bahwa ketua sengaja bunuh diri dengan meloncat dari atas gedung. Mengenai jam tangan itu, Cawan beralasan kalau ketua sendirilah yang memberikan jam itu. Tentu saja hal ini tak dipercaya oleh Ane, karena orang yang paling bertanggung jawab dan menyebabkan sang ayah mati adalah Cawan. Mendengar itu membuat Cawan tak terima, di mana ia menantang Ane untuk melaporkannya ke polisi, lalu segera pergi dari sana. Setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang menenggelamkan Ane ke dalam kolam, hingga Ane pun tak sadarkan diri. Beruntungnya, Sunwo melihat Ane hingga ia pun melakukan pertolongan pertama. Kini, Ane telah mendapatkan perawatan,
Di sini, Sunwo sangat khawatir sebenarnya apa yang terjadi kepada Ane. Di sisi lain, Cawan memperingati Pak Jonggo agar tak ikut campur dengan urusan Ane. Ia sendiri akan membereskannya agar Ane bisa segera pergi dari hotel ini. Keesokan harinya, kondisi Ane telah membaik, di mana ia datang ke taman yang telah dipersiapkan oleh sang ayah. Di sana, ia melihat seseorang sedang menyiram tanaman. Ternyata itu adalah Mbak Mi yang bertugas sebagai pengawas hotel. Dalam pembicaraan itu, Mbak Mi memberitahu kalau ketua menyuruhnya untuk selalu mengawasi Ane dan mengatakan untuk tak mempercayai siapapun. Sementara itu, Sunwo datang ke kamar Ane untuk mengantarkan makanan. Namun ia malah melihat video di mana ada seseorang yang mirip dengan Cawan sengaja menenggelamkan Ane. Setelah mengetahuinya, Sunwo pun datang ke ruang rapat. Tanpa mempedulikan orang-orang, ia menghampiri Cawan dan meminta penjelasan kenapa Cawan tega melakukan hal yang begitu kejam kepada Ane. Hal ini pun membuat Cawan sangat marah. Kenapa pelayan rendahan bisa berani mempermalukannya di depan umum? Di mana Sunwo memberitahu semua orang bahwa Cawan dengan sengaja menenggelamkan Ane di kolam renang. Namun, siapa sangka Ane datang dan membantah semua kejadian itu, di mana Ane memberitahu kalau ia terjatuh karena kecelakaan. Hal ini pun membuat Sunwo tak habis pikir, kenapa bisa Ane berbohong atas kejadian itu dan lebih membela Cawan. Setelah acara selesai, Ane meminta Cawan bicara, di mana ia sengaja berbohong. Ane tahu siapa sebenarnya yang telah menenggelamkan dirinya. Namun ia sadar tak akan mampu untuk melawan dan lebih memilih untuk pergi dari tempat ini. Namun ia meminta agar Sunwo tak dipecat. Kemudian Ane pergi ke kamarnya, di mana Sunwo telah menunggunya. Ia ingin meminta penjelasan kenapa Ane berbohong dan memilih untuk menutupi kebenaran itu. Tapi Ane memilih untuk berhenti. Ia menganggap semua itu tak pernah terjadi dan akan pergi dari tempat ini. Walaupun kecewa dengan sikap Ane yang begitu mudahnya menyerah dengan keadaan, namun tetap saja Sunwo mencoba untuk mengerti keadaan dari Ane, di mana Sunwo memberikan harmonika pemberian dari ketua. Ia berharap Ane bisa lebih bahagia. Keesokan harinya, Pak Jonggo mengadakan rapat penting. Setelah kematian dari ketua, posisi pemimpin untuk Hotel King telah kosong. Untuk kelangsungan hotel ini, ia akan mencalonkan diri sebagai ketua selanjutnya. Semua orang pun bersulang untuk mendukung Pak Jonggo. Namun, tiba-tiba Ane datang di rapat itu. Ternyata Ane dan Mbak Mi telah merencanakan ini semua, di mana Ane berpura-pura menyerah dengan keadaan dan pergi dari tempat itu, dengan tujuan untuk mengetahui siapa musuh yang selama ini bersembunyi di balik layar. Di depan semua orang, Ane mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin Hotel King. Tentu saja hal ini membuat Cawan dan Pak Jonggo sangat marah. Ditambah lagi, Ane menunjukkan obat antidepresi yang biasa diminumkan kepada ketua. Ada seseorang yang sangat licik menggunakan cara ini untuk membuat ketua berhalusinasi. Dengan adanya bukti ini, bisa dipastikan ketua bukan mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Terkuaknya fakta ini membuat Pak Jonggo semakin khawatir, di mana ia meminta agar Cawan segera membereskan Ane sebelum semuanya terlambat. Untuk itu, Cawan segera menemui Ane, di mana ia mencoba meyakinkan Ane bahwa ketua mati karena bunuh diri. Tapi hal ini malah membuat Ane semakin marah dan menampar Cawan. Dengan penuh emosi, Ane mengatakan kalau ayahnya selama ini dalam ketakutan karena menghindari orang yang mau membunuhnya, lalu menunjukkan video rekaman di mana ada seseorang yang sengaja menenggelamkan Ane. Ane yakin orang itu adalah suruhan dari Cawan. Untuk itu, ia akan mengungkapkan semua kejahatan yang Cawan lakukan. Namun Cawan tak takut sedikit pun. Ia akan melihat sampai di mana Ane bisa melakukannya. Setelahnya, dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Cawan melihat dokter yang biasa menangani ketua. Ia pun membuntuti kemana dokter itu pergi. Di sini, Cawan sengaja menemui dokter untuk meminta penjelasan tentang obat yang biasa diminum oleh ketua. Dokter pun menceritakan semuanya. Setelah kematian ketua, ia disuruh bersembunyi oleh Pak Jonggo.
Pak Jonggo sengaja menukar pil milik ketua agar membuatnya depresi. Mengetahui itu, Cawan sangat marah. Walaupun ia sangat membenci ayahnya, namun Cawan juga tak ingin melihat ayahnya mati begitu saja. Di sini, dokter meminta Cawan untuk berhati-hati kepada Pak Jonggo, serta menjaga Ane, karena Pak Jonggo akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Lalu diperlihatkan masa kecil dari Cawan, di mana Pak Jonggo selalu memperlakukannya dengan sangat kasar. Setiap ada kesalahan, Cawan harus siap menerima hukuman. Pak Jonggo mendidik Cawan agar bisa menghancurkan ayahnya sendiri. Ia pun selalu menggunakan ancaman bahwa Cawan adalah seorang pembunuh, dan hanya Pak Jonggo lah yang mampu membantunya. Namun untuk kali ini Cawan akan melakukan perlawanan. Ia tak akan terima jika Pak Jonggo sengaja membunuh ayahnya dengan cara memberikan obat depresi. Dengan kejamnya, membuat orang menjadi gila hingga seolah-olah kematiannya adalah murni bunuh diri. Walaupun semua itu adalah kebenaran, namun bagi Pak Jonggo, Cawan tak akan pernah lepas dari semua kejahatan. Ia tahu untuk mencapai posisinya yang sekarang, Cawan telah melakukan banyak kecurangan dari penggelapan dana dan penyalahgunaan dana. Jika sampai ia hancur, maka Cawan juga akan ikut hancur bersamanya. Namun, ancaman ini tak berarti bagi Cawan. Ia tak akan keberatan jika menjadi gelandangan lagi. Tapi Cawan masih mempunyai cara untuk melawan Pak Jonggo, di mana ia menelepon putri dari Pak Jonggo. Selama ini, istri dan putri Pak Jonggo tak pernah tahu sifat buruk dari ayahnya. Mereka menganggap Pak Jonggo adalah seorang yang baik hati. Keadaan ini membuat Pak Jonggo sangat marah, bahkan ingin sekali memukul Cawan. Namun ia hentikan, karena Pak Jonggo tak ingin putri kesayangannya sampai tahu keburukan darinya. Ia meminta maaf dan akan melakukan apapun asalkan Cawan tetap menjaga rahasia ini. Namun Pak Jonggo tak akan membiarkan Ane memiliki hotel itu, karena Ane pasti hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan hotel dan mati seperti ayahnya. Mendengar itu, membuat Cawan sangat marah. Ia meminta agar Pak Jonggo diam saja. Sikap kasar Cawan membuat Pak Jonggo sakit hati, di mana ia telah membesarkan seorang monster yang tak patuh terhadap tuannya. Keesokan harinya diadakan pemungutan suara untuk menentukan siapa yang menjadi ketua selanjutnya, di mana Pak Jonggo rela menyerahkan jabatan itu kepada Ane. Ia terpaksa mengalah karena mendapatkan ancaman dari Cawan, hingga para pemegang saham yang lainnya pun ikut mendukung Ane. Namun Mbak Mi seolah keberatan, karena ia menganggap Ane belum siap untuk memimpin hotel ini, lalu memberikan waktu 3 bulan untuk menunjukkan bahwa Ane memang pantas untuk menjadi ketua. Keputusan ini pun didukung oleh banyak orang, hingga Ane pun menyetujui permintaan itu. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Di sisi lain, ada salah satu mantan pegawai bernama Yoon Jae yang tak terima karena dipecat secara sepihak. Ia pun mempunyai niat jahat untuk membakar dapur hotel. Namun sebelum api dinyalakan, tindakan itu ketahuan oleh Ane, di mana Ane memintanya untuk tak melakukan itu. Tapi Yoon Jae mengatakan kalau ia akan membalas dendam kepada mereka yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Sebagai ketua, Ane akan mencoba untuk membantu Yoon Jae, hingga Yoon Jae luluh dan memilih untuk mengalah. Namun tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan api ke arah mereka, hingga terjadilah kebakaran. Semua orang pun segera menyadari kalau ada kebakaran di dapur hotel, di mana ada 2 korban yang terjebak. Sunwo pun mencoba menolong mereka. Kini api semakin membesar. Melihat itu, Cawan pun ikut masuk ke dalam dan segera memadamkan api. Namun, api sulit untuk dipadamkan. Ditambah lagi ada rak lemari yang akan menimpa tubuh Ane, hingga Cawan menjadi tameng untuk menyelamatkan Ane. Di sini, Cawan meminta Sunwo agar segera membawa Ane keluar. Tanpa memperdulikan dirinya sendiri, ia harus bisa menyelamatkan Ane. Sementara itu, Ane telah mendapatkan perawatan, di mana saat ini Cawan berhasil selamat dan sedang menemani Ane. Terlihat Ane mengigau memanggil ayahnya, hingga tangan Ane pun digenggam oleh Cawan.
Walau bagaimanapun, Ane adalah saudara tiri yang harus ia lindungi. Sebelum pergi, Cawan meminta Sunwo agar merahasiakan kalau dirinya telah menyelamatkan Ane dan meminta untuk terus menjaganya. Karena hanya Sunwo lah satu-satunya orang yang memihak kepada ketua dan bisa dipercaya. Karena insiden kebakaran itu membuat kecurigaan yang cukup besar, di mana mereka menyalahkan ketua Ane lah penyebab dari kebakaran itu. Banyak dari mereka meminta ketua Ane untuk mundur dari jabatannya. Keadaan ini pun membuat Ane sangat tak terima, di mana ia mengatakan kalau kebakaran itu adalah murni kecelakaan. Baginya masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Ia tak akan menyerah untuk membuktikan bahwa dirinya memang pantas menjadi ketua. Setelah rapat selesai, Ane dan Sunwo mendatangi rumah Yunji. Namun kebaikan mereka tak dianggap oleh Yunji, karena ia selalu merasa bersalah dan keadaan tak akan pernah membaik. Hingga Yunji pun mendorong Ane. Melihat itu, Sunwo memeringati Yunji untuk berlaku baik kepada ketua. Setidaknya balas budi telah diselamatkan oleh Cawan. Jika bukan karena dirinya, mereka bertiga tak akan ada yang selamat. Disinilah Ane baru mengetahui kalau orang yang menyelamatkannya adalah Cawan. Untuk itu, Ane segera ke tempat Cawan, di mana saat ini Cawan sedang mengobati semua lukanya. Melihat semua luka itu, Ane merasa sangat bersalah dan juga kasihan dengan Cawan. Karena Cawan rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Di sini Ane hanya bisa meminta maaf, namun Cawan tak mau dikasihani. Ia pun meminta Ane untuk segera keluar dari rumahnya. Malamnya, Pak Jonggo menemui salah satu pemegang saham, di mana Direktur Yun merupakan tangan kanan dari Ketua Sungwon. Namun ternyata mereka telah bersekongkol untuk menyingkirkan ketua. Dan sekarang, Pak Jonggo memintanya untuk mengurus Ane, dengan imbalan akan menjadikannya wakil ketua. Sementara itu, Cawan mendapatkan laporan tentang Direktur Yun yang sengaja menggelapkan dana. Ditambah lagi saat dalam perjalanan ia dihadang oleh Yunji, di mana Yunji memberitahu bahwa bukan dirinya lah penyebab dari kebakaran itu, melainkan Direktur Yun yang melemparkan api dan membakar dapur hotel. Dengan adanya semua bukti ini, penyidik pun segera menangkap Direktur Yun. Atas penangkapan ini, Pak Jonggo mencoba bersandiwara untuk lepas dari tuduhan. Orang yang paling terkejut adalah Ane, di mana ia tak terima kenapa bisa Direktur Yun tega mengkhianati kepercayaan dari ayahnya. Sedangkan Pak Jonggo masih berpura-pura sok baik. Namun Cawan tak akan membiarkan Pak Jonggo mendekati Ane. Mulai sekarang, Cawan harus selalu menjaga Ane. Malamnya saat mereka pulang bersama, Cawan menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Ia pun memberitahu teman-temannya, hingga mereka pun segera mengejar penguntit itu. Namun pelaku berhasil lolos. Dari bau parfum yang dipakai pelaku, Cawan menyadari baunya sama persis dengan pelayan hotel yang mencurigakan. Hingga ia tahu kalau Ane dalam bahaya. Cawan pun segera ke tempat Ane, di mana ia langsung memeriksa semua tempat dan menemukan alat pengintai. Mengetahui ada seseorang yang memata-matainya, Ane tak tahu lagi harus tinggal di mana yang bisa membuatnya aman. Selama ini ia menganggap semua teror itu adalah ulah dari Cawan. Namun tuduhannya ternyata salah. Bahkan Ane juga menuduh Cawan lah yang membunuh ayahnya. Namun kenapa Cawan hanya diam saja? Itu karena Ane tak pernah percaya kepada Cawan. Walaupun dijelaskan juga akan percuma. Tapi sekarang Ane hanya ingin bersama dengan Cawan, karena dengan bersamanya ia akan merasa selalu aman. Permintaan ini pun disetujui oleh Cawan, di mana semua perhatian dan perilaku Cawan membuat Ane kagum dan semakin jatuh hati kepada Cawan. Di malam itu, Cawan datang ke tempat Pak Jonggo, di mana Pak Jonggo menanyakan perilaku Cawan yang terlalu berlebihan terhadap Ane. Akibatnya banyak rumor yang beredar bahwa Ane dan Cawan berpacaran. Hal ini pun sangat ironis bagi Pak Jonggo, di mana Ane menyukai kakak tirinya sendiri. Ia pasti sangat terluka kalau tahu bahwa Cawan adalah saudara sendiri dan merupakan seorang pembunuh. Pak Jonggo akan memberitahu semua kebenaran, hingga membuat Cawan sangat muak dengan semua ancaman itu. Namun ia harus menahan diri demi kepercayaan yang Ane berikan.
Cawan pun rela mengesampingkan harga dirinya. Dengan memohon, ia meminta agar Pak Jonggo tak memberitahu Ane tentang siapa dirinya. Bahkan Cawan rela mendapatkan hukuman. Semua tindakan itu dilihat oleh Ane. Kini ia tahu semua bekas luka di tubuh Cawan adalah akibat pukulan dari Pak Jonggo. Setelah kejadian itu, Ane menemui Cawan, di mana ia meminta maaf karena telah menyebabkan semua kekacauan ini. Dengan menyebarnya rumor itu, Ane malah ingin menjalin hubungan dengan Cawan. Namun Cawan menolaknya. Ia tak mungkin menjalin hubungan dengan adik tirinya sendiri. Sedangkan Ane tak tahu kenapa Cawan menolak cintanya. Apakah dirinya kurang cantik dan menarik? Bagi Cawan, semua yang ada pada tubuh Ane sangat tak membuatnya tertarik. Lalu meminta Ane segera pergi dari hadapannya. Di sisi lain, Pak Jonggo mendengar suara rekaman percakapannya dengan Cawan yang membahas tentang kematian dari ketua. Ternyata Cawan sengaja merekamnya sebagai bukti agar bisa mengancam Pak Jonggo. Hal ini pun membuat Pak Jonggo sangat marah. Bahkan ia sampai membanting laptop itu. Sementara itu, Ane masih belum menyerah untuk mendapatkan hati Cawan. Ia meminta agar Cawan tak berhubungan lagi dengan Pak Jonggo. Ane tahu kalau Pak Jonggo selalu memukulinya. Dengan penuh perasaan, Ane memegang pipi Cawan, lalu mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Namun saat Ane ingin memberikan ciuman, Cawan memilih untuk menghindar dan mengatakan sesuatu yang sangat melukai hati Ane, di mana Ane dilarang mendekat karena hanya akan membahayakan nyawanya sendiri, walaupun hati mereka sama-sama terluka. Namun Cawan harus tega untuk mengakhiri hubungan terlarang ini. Karena begitu frustasi, Cawan meminta Chaesong untuk bertemu, di mana Chaesong hanya dijadikan pelampiasan nafsu oleh Cawan. Hingga situasi ini membuat Chaesong tak nyaman. Ia tahu hati dan cinta Cawan bukan untuknya. Ini hanya akan semakin membuatnya terluka. Menjadi pelarian cinta sungguh menyakitkan. Di sini, Chaesong ingin tahu kenapa Cawan tak menerima cinta Ane. Apakah ada sesuatu hingga hubungan itu tak bisa dijalin? Namun, Cawan hanya diam saja dan memilih untuk pergi. 차라리 인정하는 게 어때? 오늘 사람 무지 쓸쓸하게 하네. Dalam perjalanan pulang, Cawan diberitahu kalau Dr. Yun telah diculik oleh anak buah dari Pak Jonggo. Cawan pun segera menuju ke lokasi, di mana tempat itu dalam keadaan kacau. Lalu ia mendapatkan telepon dari Pak Jonggo, di mana Pak Jonggo memperingati Cawan agar tak berpikir untuk mengkhianatinya. Jika ia hancur, Cawan juga akan ikut hancur bersamanya. Keadaan ini pun membuat Cawan sangat marah, bahkan ia sampai melempar ponselnya. Namun saat ponselnya mengenai pot bunga, di dalamnya ada sebuah surat, di mana surat itu berisi tentang kebenaran tes DNA antara Cawan dan Ketua Sungwon yang tak memiliki kecocokan. Itu berarti Ketua bukanlah ayah kandung dari Cawan. Selama ini Pak Jonggo telah membohonginya agar bisa memanfaatkan Cawan untuk menyingkirkan Ketua. Setelah mengetahui itu, Cawan datang ke tempat peresmian buku novel milik istri Pak Jonggo, di mana sang istri sangat mengidolakan sosok dari suaminya yang ia tuliskan sebagai tokoh terbaik dalam novel. Selama ini, Pak Jonggo berhasil menipu keluarganya, bahkan mengelabui semua orang. Dalam sesi tanya-jawab, disinilah Cawan memberikan pertanyaan, di mana ia ingin tahu hal apa yang bisa melukai tokoh utama dan membuatnya menangis. Hingga istri Pak Jonggo pun memberitahu kalau tokoh utama akan terluka jika melihat keluarganya tersakiti. Ditambah lagi, Cawan memberitahu semua orang bahwa selama ini Pak Jonggo lah orang yang selalu mendukungnya dari belakang. Itu sengaja ia lakukan untuk berjaga. Jika nanti Cawan mendapatkan masalah, ia juga akan menyeret Pak Jonggo ke dalamnya. Hal ini pun membuat perang dingin di antara mereka. Malamnya, Cawan masih memikirkan tentang fakta bahwa ia bukanlah anak dari ketua. Itu berarti Cawan bisa menjalin hubungan dengan Ane, karena sebenarnya ia juga mencintai Ane. Keesokan harinya, Cawan memberikan sebuah hadiah, sebuah ayunan, dan ucapan selamat ulang tahun. Tentu hal ini membuat Ane sangat terharu. 선물이 마음에 안 드십니까? Setelah itu, Cawan pergi ke hotel untuk mengamati lukisan milik ketua.
di mana ia yakin kalau ketua menulis pesan lewat lukisan itu, di mana lukisan itu sangat mirip dengan jembatan yang dibuat oleh ketua. Hingga Cawan pun menyadari mungkin ketua menaruh bukti di jembatan itu. Ia pun segera menuju ke lokasi, di mana Cawan melihat ada sebuah perahu. Setelah diperiksa, ia menemukan sebuah bukti rekaman yang ditinggalkan oleh ketua. Bukti itu berisi kebenaran siapa sebenarnya ayah dari Cawan, yang ternyata adalah Pak Jonggo sendiri. Hal ini pun membuat Cawan sangat terkejut, mana mungkin ia adalah anak dari Pak Jonggo, di mana selama ini ia telah dimanfaatkan dan dibohongi oleh ayahnya sendiri untuk mendapatkan kekuasaan. Demi uang, ayahnya tega membuangnya dan seolah-olah datang untuk menjadi penyelamat. Padahal semua itu hanyalah palsu. Kini, yang ada hanyalah amarah. Rasa tak terima membuatnya sangat kecewa dengan ayahnya sendiri. Mengapa ia memiliki ayah yang begitu tega dan sekejam itu kepada anaknya sendiri? Setelah puas meluapkan emosinya, Cawan memutuskan untuk menemui Ane, di mana saat ini ia sangat membutuhkan seseorang untuk menenangkan hatinya. Hingga Cawan pun mencium Ane dengan penuh cinta. Hubungan mereka pun semakin dekat, di mana Cawan menggendong Ane ke tempat tidur. Diperlakukan seperti ratu, membuat Ane lepas kendali, di mana ia menciumi Cawan penuh dengan nafsu. Tapi Cawan masih bisa menahan diri dan memilih keluar dari kamar. Namun Ane menghentikannya pergi, di mana Ane ingin tahu perasaan Cawan yang sesungguhnya. Sikap Cawan yang sering berubah-ubah membuatnya takut. Kadang datang penuh cinta, lalu pergi begitu saja. Ane takut jika ia hanya akan dipermainkan. Di sini, Cawan membuka bajunya, yang menunjukkan semua bekas luka yang selama ini ia terima. Serta di punggungnya ada sebuah tato berlambangkan sayap. Lalu Cawan pun memberitahukan tujuan hidupnya selama ini, di mana ia sangat membenci seseorang yang tak lain adalah ayahnya sendiri yang telah membuangnya, hingga ia harus menderita dan selalu mendapatkan pukulan. Sejak kecil ia sudah dihadapkan dengan kehidupan yang keras. Mendengar itu, Ane hanya bisa memeluk Cawan. Tak peduli masa lalu apa yang telah Cawan lalui, ia akan berusaha untuk menerima. Lalu Ane ingin tahu kenapa punggung Cawan ditato sebuah sayap. Hingga Cawan pun menceritakan masa lalunya, di mana ia dan Jihun telah menjadi saudara. Saat mereka saling terluka, Jihun selalu menyemangati dan mereka menggambar sayap di punggung untuk kebebasan yang selama ini mereka impikan. Kini, Ane semakin mengerti kenapa sikap Cawan begitu dingin, karena memiliki masa lalu yang kelam. Keesokan harinya, saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba datang para polisi ingin menangkap Ane, di mana Ane dituduh telah melakukan tindakan ilegal dan melarikan diri dari tanggung jawab. Sedangkan Cawan mencoba untuk menghentikan penangkapan itu. Namun para polisi telah memiliki cukup bukti surat penangkapan. Setelah kejadian itu, Cawan pun meminta Pak Jonggo untuk bertemu, di mana ia yakin kalau semua ini adalah ulahnya. Namun bukannya ingin melawan, ia malah memilih untuk bersujud dan meminta Pak Jonggo untuk membatalkan penangkapan atas Ane. Untuk meyakinkan tindakannya, Cawan pun menyerahkan bukti korupsi yang dilakukan Pak Jonggo selama ini. Ia berjanji untuk kembali patuh kepada Pak Jonggo, namun Cawan memiliki satu syarat. Jika nanti Pak Jonggo menjadi ketua, ia harus menjadi wakilnya. Pak Jonggo pun menyetujui syarat itu. Namun dalam diamnya, Cawan memiliki misi di mana ia akan kembali menjadi Jaiden untuk menghancurkan Pak Jonggo. Keesokan harinya, Ane telah dibebaskan, di mana saat ini ia melihat Cawan dan ingin berterima kasih. Namun sikap Cawan seolah berubah acuh dan seakan menghindar, hingga membuat Ane heran. Ia tahu kalau Cawan telah diancam oleh Pak Jonggo, di mana Ane memintanya untuk jujur. Sebenarnya apa yang telah Pak Jonggo lakukan hingga membuat Cawan kembali seperti dulu. Namun Cawan enggan membahas itu dan meminta Ane untuk menjauhinya. Walaupun seperti itu, Ane tetap akan menunggu sampai Cawan mau bicara. Setelah itu, Cawan sengaja mendekati putri dari Pak Jonggo, hingga membuat Pak Jonggo sangat khawatir dengan kedekatan mereka. Ia takut kalau putrinya jatuh hati kepada Cawan.
Dengan sebisa mungkin, Pak Jonggo harus memisahkan mereka. Namun ia tak ingin membuat Cawan curiga, lalu mengalihkan pembicaraan dengan memperlihatkan sebuah denah yang akan dibangun jika ia menjadi ketua nanti. Saat ketua masih hidup, idenya selalu ditentang untuk membuat kasino. Namun sekarang impiannya akan segera terwujud. Sementara itu, Aneh harus menghadapi para pendemo yang menginginkannya mundur menjadi ketua. Bahkan mereka sampai bertindak anarkis dengan melempari Aneh dengan telur. Sedangkan Cawan tak bisa menolong Aneh karena ia harus terus berpura-pura berada di pihak Pak Jonggo. Atas kejadian ini, Cawan sengaja meminta pengawas untuk memberitahu Aneh bahwa dirinya lah yang menyuruh para pendemo untuk meminta Aneh turun jabatan. Namun Aneh tak mau mempercayai perkataan itu. Ia pun mencoba menghubungi Cawan, namun tak pernah sekalipun diangkat. Hingga Aneh menunggu Cawan di depan pintu. Ia berharap Cawan datang dan menemuinya. Sedangkan Cawan masih ragu apa yang harus ia lakukan. Ia ingin datang, namun ia harus menepati janjinya kepada Pak Jonggo. Walaupun mereka sama-sama sakit karena terlarut ke dalam perasaan masing-masing, hingga Aneh hanya bisa menangis dalam kesendiriannya. Keesokan harinya, Cawan menjemput salah satu pemegang saham Hotel King. Ia bernama Loman Lee. Mereka pun segera mengadakan rapat untuk membahas kelanjutan pembangunan kasino yang dipimpin oleh Pak Jonggo. Namun saat Cawan menjelaskan semua detailnya, tiba-tiba datanglah Aneh menghentikan rapat itu. Selama ia masih menjabat sebagai ketua, Aneh tak akan membiarkan pembangunan kasino itu terlaksana. Ia tak mengerti kenapa Cawan tega melakukan ini kepadanya. Karena mendapatkan penolakan itu, akhirnya rapat pun ditunda. Setelah itu, Loman Lee menemui Mbak Mi, yang ternyata adalah ibu dari Loman Lee. Diam-diam mereka mempunyai misi tersendiri untuk menghancurkan Hotel King. Sementara itu, saat Pak Jonggo dan Cawan sedang membahas kelanjutan rapat dengan Loman Lee, tiba-tiba datanglah Aneh membawa tempat sampah yang langsung ditumpahkan ke arah mereka. Namun yang terkena adalah Cawan. Sikap Aneh yang terlalu berlebihan pun membuat Pak Jonggo sangat tak terima. Tapi Aneh tak menghiraukannya, di mana ia lebih memilih untuk meminta penjelasan kenapa Cawan tega melakukan ini kepadanya. Apakah selama ini hubungan mereka tak berarti sedikit pun bagi Cawan? Namun ucapan Cawan membuat Aneh sangat terluka, di mana ia meminta Aneh untuk tak pernah mempercayainya. Walaupun seperti itu, Aneh masih menaruh harapan kepada Cawan. Ia bertanya apakah Cawan masih mau kembali kepadanya, agar Aneh masih bertahan untuk menunggunya. Sekali lagi jawaban Cawan membuat Aneh sakit hati, di mana Cawan merasa tak pernah datang di kehidupan Aneh dan memilih pergi begitu saja. Keesokan harinya, Aneh meminta Sunwo menemaninya datang ke peternakan untuk menemui pemilik tanah yang akan dijadikan lahan pembangunan kasino. Di sini, Aneh berusaha merayu pemilik tanah agar menjual tanah itu kepadanya. Ia akan membayar berapapun asalkan tanah itu bisa jatuh ke tangannya. Namun sang pemilik tanah mengatakan ia tak akan tergiur dengan tawaran itu, karena Pak Jonggo akan melipat gandakan tawaran yang Aneh berikan kepadanya. Mendengar itu, Aneh tak akan pernah menyerah. Ia yakin bisa memiliki tanah itu. Rencana selanjutnya, Aneh mendekati Loman Lee, di mana ia berusaha meyakinkan mereka bahwa membangun taman anak-anak lebih baik daripada kasino yang memiliki kesan buruk di masyarakat. Namun, dalam perjalanan itu, Aneh dikejutkan dengan Pak Jonggo yang sengaja memberi makan burung-burung, hingga trauma di masa lalunya pun mulai membuatnya ketakutan, di mana Pak Jonggo lah orang yang sengaja menanamkan trauma itu di saat Aneh masih kecil. Karena itulah sampai saat ini, Aneh begitu takut dengan burung. Sedangkan Cawan hanya bisa memendam amarahnya, di mana ia tak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Aneh demi misinya untuk menghancurkan Pak Jonggo. Karena kejadian itu membuat Cawan sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Ia pun meluapkan emosinya dengan meminum alkohol. Sedangkan Jaesong yang melihat Cawan pun menemaninya, di mana ia ingin tahu sampai kapan Cawan akan seperti ini, selalu menyiksa dirinya sendiri. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, ia malah memberitahu alasan mengapa mereka berdua tak pernah bisa bersama. Itu karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Namun berbeda dengan Aneh.
di mana Cawan merasa perhatian dan cinta Ane begitu tulus, hingga membuatnya jatuh cinta. Mendengar itu membuat Chaesong sangat bersedih, apalagi Cawan meminta Chaesong agar melupakan dirinya. Sementara itu, Direktur Mbak Mi menemui Ane, di mana ia memberikan sebuah kado yang berisi bukti rekaman percakapan antara Pak Jonggo dan Cawan, di mana Pak Jonggo lah yang meminta Cawan untuk memberikan pil depresi kepada Ketua Sungwon. Mengetahui kebenaran itu, Ane harus bisa mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jonggo. Kemudian, Ane segera menemui Cawan, di mana ia meminta penjelasan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jonggo. Ia tahu kalau Pak Jonggo lah orang yang telah membunuh ayahnya. Namun Cawan menyangkal itu, hingga membuat Ane sangat marah. Bahkan ia sampai merusak barang-barang milik Cawan. Lalu saat Ane membuka lemari, ia melihat ada senjata, hingga Cawan pun segera menutup mata Ane, di mana senjata itu adalah senjata yang Cawan gunakan untuk menembak bos gangster. Sedangkan Ane yang mengetahui itu membuatnya semakin ketakutan dengan Cawan, lalu memilih pergi dari sana. Namun, ia dihadang oleh Pak Jonggo, di mana Pak Jonggo ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan. Namun, Ane mengatakan kalau Pak Jonggo adalah seorang pembunuh, lalu memutar bukti rekaman, di mana terdengar jelas percakapan antara Pak Jonggo dan Cawan yang sengaja membunuh ketua. Mendengar itu, Cawan langsung merebut bukti itu dan membantingnya. Ia harus membuktikan kesetiaannya dengan Pak Jonggo. Mengetahui kejahatannya telah terungkap, tak membuat Pak Jonggo takut, di mana ia mengungkapkan semuanya, bahwa orang yang memberikan obat kepada ketua adalah Cawan, serta telah menyembunyikan Dr. Yun dari Ane. Tentu saja Ane tak pernah mempercayai itu, namun semua itu dibenarkan oleh Cawan, hingga membuat Ane semakin marah, bahkan sampai meludahi muka dari Pak Jonggo. Mendapat perlakuan seperti itu, Pak Jonggo mengatakan kalau dirinya hancur, Cawan juga akan ikut hancur bersamanya. Pak Jonggo sengaja menjadikan Cawan sebagai tameng untuk ia berlindung, karena tahu kalau Ane tak akan mungkin tega jika sampai melukai Cawan. Setelah itu, Ane masih berusaha untuk mempercayai Cawan. Ia ingin tahu kalau semua yang dikatakan oleh Pak Jonggo adalah kebohongan. Namun, Cawan membenarkan semuanya, bahwa ialah orang yang sengaja mendekati ketua. Di sini, Cawan tak mengatakan alasannya, karena tak ingin Ane dalam bahaya. Ia rela dibenci oleh orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, Pak Jonggo sengaja mengadakan acara amal untuk anak-anak yang kurang mampu. Dalam acara itu, Pak Jonggo layaknya orang yang berhati malaikat. Di depan para anak-anak, ia membagikan permen dan hadiah kepada mereka, hingga semua orang pun sangat kagum dengan Pak Jonggo. Namun setelah acara selesai, Pak Jonggo mengungkapkan kekesalannya, di mana ia sama sekali tak menyukai sikap dari anak-anak. Ia menganggap kalau mereka hanyalah pengemis yang ingin mendapatkan uang darinya. Di sini, Pak Jonggo tidak tahu kalau semua percakapannya terekam dan didengar oleh semua orang, sehingga membuat mereka sangat terkejut, bahkan anak-anak sampai menangis. Sedangkan Pak Jonggo yang baru keluar pun tidak tahu mengapa semua orang meninggalkannya. Bahkan keluarganya pun sangat kecewa dengan Pak Jonggo. Ternyata semua ini adalah rencana dari Cawan, di mana ia secara perlahan akan menghancurkan Pak Jonggo. Kejadian ini pun membuat Pak Jonggo sangat dipermalukan. Ia menganggap kalau semua ini adalah ulah dari Ane. Sedangkan Ane sangat puas dengan terbongkarnya kebusukan dari Pak Jonggo, hingga Pak Jonggo pun ingin sekali memukul Ane. Namun tak mungkin ia lakukan karena hanya akan memperkeruh keadaan. Ditambah lagi, Ane tak akan tinggal diam dan akan berperang sampai akhir. Kini, keluarga Pak Jonggo terlihat sangat berbeda, di mana istri dan putrinya mengacuhkannya. Kejadian ini pun telah diekspos oleh media, di mana Pak Jonggo sebenarnya adalah orang jahat dan kejam. Bahkan tidak sampai di situ, ia juga mendapatkan kiriman surat yang dikirim oleh wanita di masa lalu, berisi tentang alamat rumah yang pernah mereka tinggali. Hingga Pak Jonggo pun segera ke tempat itu. Di rumah itulah ia bertemu dengan Yunmi. Yunmi sendiri adalah kekasih dari ketua Sungwon. Namun dengan liciknya Pak Jonggo menghamili Yunmi hingga terlahirlah anak yang sekarang menjadi Cawan. Di sini Yunmi sangat membenci Pak Jonggo karena ulahnya hidup Yunmi menjadi hancur dan ditinggalkan oleh ketua Sungwon. Semua kenangan itu membuat Pak Jonggo terdiam. Namun yang ia tahu, Yunmi telah lama mati dalam insiden kecelakaan.
Malamnya, Ane mendapatkan pesan dari Cawan yang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Namun sebenarnya itu hanyalah akal-akalan dari Pak Jonggo, di mana Ane telah dijebak. Ia masuk ke ruangan yang banyak burung di sana, hingga Ane pun sangat ketakutan. Beruntungnya, Cawan datang tepat waktu. Ia pun berusaha untuk menenangkan Ane. Sedikit demi sedikit, Cawan meminta Ane untuk mendengarkan suara merdu burung, bahwa mereka bukanlah hewan yang berbahaya, melainkan hewan yang begitu indah. Dari sinilah Ane mulai berani. Rasa trauma itu tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Pak Jonggo bertemu dengan Lomanli. Inilah tujuan dari Pak Jonggo yang sengaja menjebak Ane agar tak mengganggu saat kontrak itu dibuat. Namun siapa sangka, Lomanli telah bersekongkol dengan Cawan, di mana sebelumnya Cawanlah yang meminta Lomanli untuk menyetujui kontrak itu. Di sini, Cawan menjelaskan rencananya untuk menjebloskan Pak Jonggo ke penjara. Selama ini Pak Jonggo telah menipu para pemegang saham dan menerima pinjaman ilegal. Selanjutnya, Pak Jonggo datang ke tempat Ane disekap. Namun, di ruangan itu tak ada seorang pun, di mana Ane telah berhasil kabur dari sana. Pak Jonggo pun memerintahkan anak buahnya untuk menemukan Ane. Lalu datanglah para polisi untuk menangkap Pak Jonggo, di mana Pak Jonggo terbukti bersalah karena pinjaman ilegal dan penggelapan pajak. Atas penangkapan itu membuat Pak Jonggo sangat tak terima. Ia tahu kalau semua ini adalah ulah dari Cawan. Ia pun meminta polisi untuk membiarkan dirinya berbicara dengan Cawan. Di sini, Pak Jonggo mencoba mengancam Cawan. Kalau ia dipenjara, Cawan juga harus ikut bersamanya. Namun, hal ini tak membuat Cawan takut, di mana ia memanggil Pak Jonggo dengan sebutan ayah, hingga membuat Pak Jonggo sangat terkejut. Ia menganggap kalau Cawan telah gila. Di sini, Cawan merasa dirinya telah gila karena mengetahui fakta bahwa ayahnya telah menipu dirinya selama ini. Jika bisa memilih, ia tak akan mau memilih ayah seperti Pak Jonggo. Sedangkan Pak Jonggo berusaha menyangkal itu, walaupun kenyataan ini adalah kebenaran, namun ia tak mau mengakuinya. Sementara itu, Direktur Bakmi menuju ke suatu tempat. Dalam perjalanan itu, ia membayangkan kejadian yang dulu. Saat itu, Yunmi sedang bersama dengan Ketua Sungwon, di mana ia dituduh telah menggelapkan dana perusahaan. Padahal pelaku sebenarnya adalah Pak Jonggo. Namun seberapa keras Yunmi menjelaskan, Ketua Sungwon tetap tak percaya dan memilih untuk memenjarakan Yunmi. Setelah mengingat kejadian itu, membuat Direktur Bakmi sangat marah, di mana kedua lelaki itulah yang telah menghancurkan hidupnya. Di rumah inilah kenangan indah saat ia bersama dengan bayinya. Namun semua itu telah sirna, di mana anaknya telah hilang dan dikabarkan telah mati. Keesokan harinya, Direktur Bakmi membawa Lomanli menemui Ane, di mana ia memberitahu kalau Lomanli adalah anaknya. Tentu hal ini membuat Ane terkejut. Lalu datanglah Cawan. Ia juga sama terkejutnya, di mana ia heran kenapa Direktur Bakmi menyembunyikan identitas dari anaknya. Namun Direktur Bakmi tak mau membahas itu, di mana sekarang ia menunjukkan sebuah buku diari yang ditulis ketua selama ini, berisi tentang awal mula berdirinya Hotel King dan juga kejahatan dari seseorang yang ingin menjatuhkan ketua. Tapi untuk saat ini, Ane belum bisa memiliki buku itu. Ia harus membuktikan kelayakan dirinya menjadi ketua yang baru. Setelah itu, Cawan mengunjungi Pak Jonggo di penjara, di mana ia memberikan hasil tes DNA dirinya dengan Pak Jonggo. Namun, sekali lagi Pak Jonggo tak pernah mau mengakui kalau Cawan adalah anaknya. Di sini Cawan pun sudah tak peduli lagi dengan semua ini dan ingin memilih pergi. Barulah Pak Jonggo mengaku bahwa sebenarnya semua ini adalah kesalahan dari ibu Cawan. Dialah wanita yang ia cintai, namun Yunmi tak pernah mencintainya, bahkan tak pernah menginginkan anaknya sendiri. Mendengar itu, Cawan semakin mengerti bahwa memang dirinya tak pernah diinginkan oleh kedua orang tuanya. Setelah semua kebenaran ini terungkap, hidup Pak Jonggo semakin rumit dan kacau. Lalu ia mengingat kejadian di masa muda, di mana ia dan Ketua Sungwon memiliki status yang berbeda, di mana Sungwon adalah anak dari orang kaya, sedangkan Pak Jonggo hanyalah pelayan yang terlahir dari keluarga rendahan. Karena sering mendapatkan cacian dan hinaan, ia pun sangat berambisi menjadi orang kaya dengan melakukan segala cara. Sementara itu, para sekutu Pak Jonggo mencoba menyuap Ane. Mereka hanyalah para penjilat yang rela melakukan apapun untuk tetap di posisi aman. Namun,
Aneh tak akan tertipu dengan trik mereka, di mana Aneh meminta mereka untuk menemukan semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jonggo. Kemudian, Aneh menemui Pak Jonggo di penjara. Ia melihat Pak Jonggo masih full senyum, di mana Pak Jonggo memberikan sebuah bukti tes DNA bahwa Cawan adalah anaknya. Tentu saja hal ini membuat Aneh sangat terkejut. Ia tahu Cawan pasti sangat tersiksa saat tahu bahwa ayahnya adalah seorang penjahat yang keji. Namun, kejutan tak sampai di situ, di mana Pak Jonggo masih mempunyai senjata untuk mengancam Aneh, berupa bukti kejahatan yang dilakukan Cawan dan dirinya selama ini. Jika ia sampai di penjara, Cawan juga akan ikut bersamanya. Untuk itulah Pak Jonggo meminta Aneh agar mengeluarkannya dari penjara. Di sisi lain, saat para pekerja membersihkan ventilasi udara, mereka menemukan alat penyadap. Mengetahui itu, Cawan pun segera memeriksa semua ruangan, di mana di setiap ruangan telah dipasangi alat penyadap. Cawan pun tahu siapa orang yang melakukannya, dan pelakunya adalah Direktur Bakmi, di mana sekarang Cawan memintanya untuk bertemu. Di sini, Cawan menyuruh Direktur untuk menghentikan tindakannya. Ia tahu kalau Direktur telah menyadap semua ruangan dan pasti akan menangkapnya. Setelahnya, Cawan mendapatkan telepon dari Pak Jonggo, di mana Pak Jonggo memberitahu kalau Aneh telah mencabut tuntutannya, hingga ia pun terbebas dari semua tuduhan. Sedangkan Cawan tak menyangka bahwa Aneh begitu bodoh telah melepaskan Pak Jonggo. Di sisi lain, Pak Jonggo dibawa Lomanli ke suatu tempat untuk menemui seseorang, dan dia adalah Direktur Bakmi yang merupakan ibu dari Lomanli. Mengetahui kebenaran itu membuat Pak Jonggo sangat terkejut. Ditambah lagi mereka berdualah yang mengatur pembebasan dari Pak Jonggo, hingga Pak Jonggo pun memilih tunduk di hadapan Direktur. Di sini, ia tak tahu kalau Direktur adalah seseorang yang sangat ia kenal dan akan menghancurkannya secara perlahan. Sementara itu, Cawan menemui Aneh yang meminta penjelasan kenapa Aneh membebaskan Pak Jonggo dari penjara. Itu hanya akan membuat Aneh dalam bahaya. Namun, bagi Aneh sejahat apapun Pak Jonggo tetaplah ayah dari Cawan. Ia tak akan tega jika membuat Cawan terseret dan ikut di penjara. Di sini, Aneh meminta Cawan agar lepas dari belenggu Pak Jonggo dan memintanya untuk tak bertemu lagi. Mulai sekarang, Cawan juga telah dipecat dari jabatannya. Selanjutnya, Aneh menemui Pak Jonggo, di mana Aneh memintanya untuk segera pergi dari Hotel King. Mendengar itu, Pak Jonggo mencoba mengancam Aneh. Namun Aneh sudah tak mempan dengan semua ancaman itu, lalu memberikan sebuah hadiah sepasang burung, di mana sekarang trauma Aneh akan burung telah hilang, hingga membuat Pak Jonggo tak bisa berkutik lagi. Di sisi lain, Cawan mendapatkan bukti baru, di mana saat terjatuhnya Ketua Sungwon, ada seseorang di ruangan ketua. Setelah diperjelas videonya, ia melihat seseorang wanita memakai kalung bintang, di mana Cawan mengingat kalung itu adalah milik Direktur Bakmi. Ada kemungkinan bahwa Direkturlah pelaku yang membunuh ketua. Untuk itu, Cawan segera menemui Direktur, di mana ia dengan paksa membawanya pergi. Namun, kepergian mereka dilihat oleh Lomanli. Ia pun segera membuntuti mereka. Dengan kecepatan tinggi, Cawan membawa mobilnya. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Direktur Bakmi. Namun karena ketakutan, Direktur memintanya untuk menghentikan mobil, hingga Cawan pun memilih untuk menghentikan mobilnya. Sedangkan Lomanli segera turun untuk menghajar Cawan. Mereka saling mengancam. Cawan ingin tahu siapa sebenarnya mereka. Sedangkan Lomanli tak akan membiarkan Cawan mengganggu ibunya. Setelah kejadian itu membuat trauma yang membekas dalam ingatan Direktur. Ternyata ia memiliki pengalaman yang buruk, di mana tubuhnya penuh luka bakar. Kini, Direktur akan melanjutkan rencananya, di mana ia secara diam-diam akan mengadakan rapat untuk melengsarkan jabatan dari Aneh. Hingga di pagi itu, Cawan memberitahu Aneh tentang kabar itu. Mereka pun segera ke ruang rapat. Namun sialnya rapat itu telah selesai, di mana Aneh telah resmi dipecat dari jabatannya. Di sini, Aneh tak akan menerima keputusan sepihak ini. Ia akan terus melawan untuk mempertahankan jabatannya, serta mengadakan rapat ulang sebagai pemegang saham terbesar di Hotel King. Tapi siapa sangka, mereka masih mempunyai cara licik untuk menghancurkan Aneh.
Sebelum ketua mati, Lomanli telah menjebaknya dengan sebuah kontrak pinjaman ilegal, dan kini telah jatuh tempo. Semua saham dan aset milik Ane tak akan cukup untuk membayar semua hutang itu. Kini, Direktur Bakmi mengumumkan kemenangannya, di mana ia telah resmi menjabat sebagai ketua. Di tengah peresmian itu, datanglah Ane, di mana ia tak terima dan membuat keributan. Hingga ketua Bakmi pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Ane keluar. Lalu saat Ane menuju ke rumahnya, semua barang-barangnya telah dikeluarkan, di mana ketua yang baru akan menempati rumah itu. Sedangkan Ane mencoba menghentikan mereka. Kini hidup Ane semakin menderita. Ia telah kehilangan ayahnya, serta semua aset dan sahamnya telah dicuri. Hingga ia sudah tak memiliki apa-apa lagi. Ane hanya bisa menangis meluapkan kesedihannya. Sedangkan Cawan hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Di posisi ini ia juga tak bisa berbuat banyak. Demi membantu Ane, Cawan rela mengorbankan perasaannya, di mana ia datang menemui Chaesong untuk meminta bantuan. Namun untuk kali ini, Chaesong mau membantu tapi dengan syarat. Cawan tak boleh lagi kembali kepada Ane. Intinya, jika Chaesong tak bisa memiliki hati Cawan, Ane juga tak boleh memilikinya. Mendengar itu, Cawan pun menyetujui. Karena hanya dengan cara ini, ia bisa melawan ketua Bakmi. Keesokan harinya, Pak Jonggo pergi bersama ketua Bakmi. Namun ia diturunkan di sebuah jembatan. Walaupun Pak Jonggo sangat keberatan, tapi ia harus tetap menuruti. Sedangkan ketua melihatnya dari kejauhan. Di jembatan itulah ia dan Pak Jonggo memiliki masa lalu yang kelam. Saat itu, dalam keadaan ketakutan, ia dikejar oleh Pak Jonggo, hingga terjadilah kecelakaan. Walaupun sebenarnya Pak Jonggo ingin menolongnya, namun Yunmi tak mau dan ingin mati bersama. Dengan terpaksa, Pak Jonggo memilih kabur dan meninggalkan Yunmi dalam kobaran api. Setiap mengingat kejadian itu membuat Mbak Mi sangat trauma. Sementara itu, Cawan menemui Lomanli di tempat pemandian. Ia ingin meminta maaf atas perlakuannya terhadap ketua. Namun, Lomanli terlihat acuh dan tak peduli. Melihat itu tak membuat Cawan menyerah. Ia rela menunggu hingga baju Cawan basah karena keringat. Akhirnya Lomanli pun mau bicara. Lalu saat Cawan membuka pakaiannya, Lomanli melihat tato sepasang sayap yang sangat ia kenal di punggung Cawan. Di mana tato itu adalah janji lambang kebebasan yang ia gambar bersama kakaknya dulu. Saat itu yang ia tahu sang kakak telah lama mati. Tapi sekarang ia melihat tato itu di tubuh Cawan. Mungkin ini hanyalah kebetulan, atau mungkin kakaknya masih hidup dan ada di hadapannya. Sedangkan Ane memiliki cara untuk kembali, di mana ia terpaksa menjadi pelayan hotel. Lalu dengan sengaja menemui ketua saat ada tamu VIP. Ia akan mempergunakan kesempatan itu agar ketua tak bisa menolaknya bekerja sebagai pelayan. Cara ini pun sangat efektif, di mana ketua meminta Ane bicara berdua. Ia tidak menyangka Ane telah banyak belajar. Namun cara seperti itu tak akan mampu untuk mengalahkannya. Ketua akan melihat sampai di mana Ane bisa bertahan sebagai pelayan. Malamnya, Cawan meminta reporter untuk menemui ketua, di mana Cawan akan mempergunakan video rekaman saat Bakmi berada di kamar ketua Sungwon. Bukti ini pun membuat ketua Bakmi sangat marah. Bahkan ia sampai melempar kamera itu. Setelah mengetahuinya, membuat Cawan semakin yakin kalau ketua Bakmi lah yang membunuh ketua Sungwon. Sementara itu, Lomanli mendapatkan info dari bawahannya tentang latar belakang dari Cawan, yang ternyata Cawan yang asli telah lama mati, dan sekarang nama itu telah dipakai oleh seseorang yang tak lain adalah Jaden. Ini semakin membuatnya mengingat masa lalu, di mana Lomanli dan kakaknya akan saling menjaga. Kini, ia telah menemukan kakaknya yang telah lama hilang, tapi hatinya begitu sakit. Kenapa kakaknya tak datang untuk menolongnya? Walaupun ia sangat rindu, tapi ia juga terluka karena sang kakak meninggalkannya. Di saat lamunan itu, datanglah Cawan mempertanyakan kedatangan dari Lomanli. Hingga Lomanli memberi alasan ingin minum bersama. Di sini, Lomanli membuka pembicaraan, di mana ia ingin tahu arti dari tato sayap di punggung Cawan. Namun sikap dingin dari Cawan yang mengatakan kalau itu tak memiliki arti apa-apa, dan ia malah meminta Lomanli agar tak mengikuti perintah dari ibunya yang jelas telah salah.
Hingga hal ini pun membuat Lomanli semakin tak mengenal kakaknya yang telah berubah menjadi pria yang dingin. Di sisi lain, Pak Jonggo memikirkan cara untuk melawan ketua bakmi dengan mengadu domba mereka. Kemudian sengaja menghubungi Lomanli yang memberitahu kalau Cawan telah memulai aksinya untuk menghancurkan ketua bakmi. Ditambah lagi, wartawan yang memiliki video itu adalah orang suruhan dari Pak Jonggo. Keadaan ini pun membuat Lomanli tak bisa mengabaikan ancaman ini. Sementara itu, Ane mendapatkan telepon dari Cawan, di mana Ane diminta untuk tetap di asrama dan sebisa mungkin menghindari ketua bakmi. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Ane, hingga membuat Cawan sangat khawatir. Tapi belum sempat Cawan menuju ke tempat Ane, ia dihadang oleh beberapa orang. Di sini, Cawan segera melawan mereka. Namun karena kalah jumlah, akhirnya Cawan dengan mudah dilumpuhkan. Kemudian, mereka segera mengambil bukti kejahatan dari Pak Jonggo dan ketua bakmi. Di sisi Ane, yang mendapati ada beberapa orang yang telah mengacak-acak tempat Cawan. Namun mereka pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Sedangkan, dalang dari pengeroyokan itu adalah Pak Jonggo. Namun ia tidak menyangka kalau anak buahnya telah memukuli Cawan sampai seperti itu. Sebagaimanapun, Cawan adalah anaknya sendiri. Pak Jonggo sangat menyesal lalu memarahi anak buahnya yang begitu bodoh. Namun, dibalik itu semua, kini Pak Jonggo telah memiliki bukti kejahatan dari ketua bakmi. Lalu tiba-tiba ponsel Cawan berbunyi, dan yang menelepon adalah Ane. Di sini, Pak Jonggo meminta anak buahnya untuk memberikan kesaksian palsu bahwa mereka adalah orang-orang suruhan dari Lomanli. Kini rencana Pak Jonggo untuk mengadu domba mereka telah berhasil. Sementara itu, Cawan telah tersadar, di mana ia melihat Jae-sung telah merawatnya. Jae-sung pun mempertanyakan siapa sebenarnya orang yang telah melukai Cawan. Disinilah Cawan baru mengingat. Saat itu, di setengah sadarnya, Cawan mendengar salah satu dari mereka menyebut nama Lomanli. Ia yakin bahwa mereka adalah orang-orang suruhan darinya. Di sisi lain, Ane sedang bertengkar dengan Lomanli. Ia tak terima dengan perbuatan Lomanli yang menggunakan cara kotor untuk melukai Cawan. Sengaja menyuruh orang untuk mengacak-acak rumah Cawan dan memukulinya. Mendengar itu, Lomanli sama sekali tak mengerti kenapa ia dituduh yang melakukannya. Namun, belum sempat Ane menceritakan semuanya. Datanglah ketua bakmi yang juga ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Disinilah Ane mengatakan bahwa Lomanli adalah seorang gangster yang tega menyuruh orang untuk melukai Cawan. Mendengar itu membuat ketua sangat marah dan meminta Ane untuk segera pergi. Sedangkan Lomanli mencoba untuk menjelaskan kalau dirinya bukanlah pelakunya. Namun ia malah mendapatkan tamparan, di mana sang ibu sangat terluka jika anak yang ia banggakan terjerumus ke dalam masalah ini. Biarlah dirinya saja yang kotor, tapi tidak untuk anaknya. Di sini, Lomanli sangat sedih kenapa sang ibu tak mempercayainya. Lalu ia pun pergi menemui Pak Jonggo, di mana Lomanli yakin kalau dalang dari semua kekacauan ini adalah Pak Jonggo. Ia pun meminta bukti yang dibawa oleh Pak Jonggo. Namun, Pak Jonggo tak mau menyerahkan bukti itu secara percuma, di mana ia mengancam jika terjadi sesuatu kepadanya dan ia ditahan, maka ketua bakmi juga akan ikut ditahan. Mendengar itu membuat Lomanli tak bisa berkutik. Ia pun menawarkan uang sebagai gantinya. Namun yang Pak Jonggo inginkan bukanlah uang, melainkan posisi yang seharusnya ia miliki, yaitu menjadi ketua di Hotel King. Di sisi lain, Cawan telah kembali ke rumah, di mana ia melihat Ane ada di sana sedang membersihkan tempatnya. Lalu mereka pun merapikan tempat itu bersama. Di sela kesibukan itu, Cawan meminta maaf karena telah menghilangkan bukti pembunuhan dari ketua Sungwon. Yang ternyata ada Mbak Mi di kamar ketua. Kemungkinan Mbak Mi lah pelaku yang membunuh ketua. Mendengar itu membuat Ane gemetar dan lemas. Disinilah Cawan memeluk Ane sambil meminta maaf. Di sisi lain, Lomanli kembali menemui Pak Jonggo. Pak Jonggo sengaja menyuruhnya datang untuk menunjukkan beberapa bukti dari kejahatan yang dilakukan oleh ketua bakmi dan Cawan. Sebelumnya, ketua telah menyuruhnya untuk membereskan Cawan. Terdengar jelas percakapan itu telah terekam. Ini semakin membuat Pak Jonggo memiliki bukti kuat untuk memeras Lomanli. Di sini, Lomanli mencoba menawarkan beberapa tanah miliknya agar Pak Jonggo menyerahkan semua bukti itu.
Hal ini pun disetujui oleh Pak Jonggo. Namun ia harus melihat sendiri lokasi tanah itu. Mereka pun segera menuju ke lokasi, di mana Lomanli membawa Pak Jonggo dan anak buahnya ke sebuah bukit. Tapi setelah sampai di lokasi, tiba-tiba Lomanli mendorong tubuh Pak Jonggo ke dalam lubang yang sengaja disiapkan Lomanli untuk menjebak Pak Jonggo. Sedangkan anak buah Pak Jonggo dengan mudah dilumpuhkan oleh Lomanli dan bawahannya. Kini semua bukti kejahatan dari Cawan dan sang ibu telah berhasil Lomanli dapatkan. Di dalam lubang kuburnya, Pak Jonggo meminta Lomanli untuk mengeluarkannya. Namun, seberapa keras ia memohon, tapi Lomanli tak menghiraukan itu dan pergi begitu saja. Malam harinya, Lomanli meminta Cawan untuk bertemu. Di pertemuan itu, Lomanli membawa bukti kejahatan dari Cawan yang ia rebut dari Pak Jonggo. Asalkan Cawan mau berhenti untuk tak mengganggu ibunya, ia akan menyerahkan bukti itu. Tapi Cawan menolaknya, di mana ia tak akan pernah menyerah untuk menjatuhkan ketua bakmi. Kesepakatan pun tak bisa didapat, di mana mereka akan terus bertarung sampai salah satu hancur. Sebelum kepergian Cawan, Lomanli memberitahu kalau Pak Jonggo telah dikubur di sebuah bukit. Itu akibat dari perbuatan Pak Jonggo yang telah memfitnah Lomanli. Mendengar itu membuat Cawan terkejut. Ia pun segera mencari keberadaan dari Pak Jonggo. Dalam gelapnya malam, terdengar suara rintihan keputusasaan dari Pak Jonggo, di mana Cawan menemukan Pak Jonggo lemah tak berdaya. Sedangkan Pak Jonggo sangat senang karena Cawan telah datang untuk menyelamatkannya. Namun ternyata Cawan tak berniat untuk menyelamatkan ayahnya. Ia pun menegaskan kalau dirinya telah mengetahui orang yang telah memukulinya adalah orang-orang suruhan dari ayahnya sendiri. Mendengar itu, Pak Jonggo mencoba mengelak bahwa sebenarnya ia tak berniat untuk melukai Cawan dan hanya ingin merebut bukti itu karena mendapat ancaman dari ketua bakmi. Sedangkan Cawan sudah muak dengan semua alasan itu. Memiliki ayah yang hanya menganggapnya boneka dan alat untuk sebuah kekuasaan. Disinilah Pak Jonggo bicara tentang masa lalunya, di mana ia telah kehilangan salah satu kakinya karena ketua Sungwon dan keadaannya yang sangat miskin, hingga membuatnya tak pernah mengakui Cawan sebagai anaknya dan terpaksa membuangnya ke luar negeri. Tentu saja hal ini membuat Cawan semakin marah. Setega itukah seorang ayah membuang anaknya sendiri? Kini ia semakin yakin apa yang harus ia lakukan. Cawan pergi meninggalkan ayahnya. Sedangkan Pak Jonggo hanya bisa memanggil anaknya. Tapi seberapa keras dan emosinya saat ini, tetap saja Cawan tak tega meninggalkan ayahnya. Ia pun dengan kerendahan hati lebih memilih untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah Pak Jonggo berhasil selamat, ia pun berterima kasih. Namun Cawan meminta Pak Jonggo agar tak menemuinya lagi dan memutus hubungan ini. Disinilah Pak Jonggo merasa sangat bersalah. Ia pun memberitahu siapa sebenarnya nama asli dari Cawan, yaitu Yunwo, di mana sang ibulah yang memberikan nama itu. Setelah mengetahuinya, Cawan pulang dengan rasa hampa. Lalu ia pun melihat kembali kalung peninggalan dari sang ibu. Kalung itu adalah satu-satunya yang ia miliki. Keesokan harinya, Jae-song sengaja mempermalukan Ane di depan para tamu, di mana Ane selalu salah di mata mereka. Namun keadaan ini dilihat oleh Cawan. Ia pun mengambil alih untuk melindungi Ane. Tentu saja hal ini membuat Jae-song sangat marah dan cemburu. Ia pun pergi dengan sangat emosi. Sedangkan Cawan mencoba untuk menjelaskan, namun Jae-song tak mau mendengarnya, di mana Jae-song mengingatkan kembali tentang janji yang dilakukan oleh Cawan, bahwa ia tak akan lagi mendekati Ane jika Jae-song mau membantunya melawan ketua bakmi. Namun semua itu hanyalah kebohongan. Disinilah Cawan menjelaskan kalau Ane telah melindungi dan menyelamatkannya di saat ia ingin sekali mati, sehingga ia merasa juga harus selalu melindungi Ane. Mendengar itu semakin membuat hati Jae-song terluka. Berarti semua pengorbanannya selama ini tak pernah dianggap. Rasa cinta yang begitu besar kini telah berubah menjadi benci, di mana Jae-song akan menjadi musuh yang akan menjatuhkan mereka berdua. Malam harinya, Cawan meminta Ane untuk bertemu di sebuah jembatan. Awalnya Ane begitu semangat ingin menemui Cawan, namun ia urungkan dan memilih untuk mengirimkan sebuah pesan. Jika kita tetap bersama, akan ada hati yang terluka. Kemudian, Ane memilih untuk pergi menghindar. Walaupun mereka sebenarnya saling cinta,
namun keadaan tak bisa menyatukan mereka. Disinilah Cawan mencoba meyakinkan Ane bahwa dirinya tak bisa jika jauh darinya. Seberapa lama waktu yang dibutuhkan, Cawan akan selalu menunggu sampai Ane siap menerima cintanya. Keesokan harinya, Pak Jonggo menerima kabar baru bahwa sebenarnya kematian dari Yunmi belum diproses. Berarti ada kemungkinan kalau Yunmi masih hidup. Hal ini pun lalu membuat Pak Jonggo mengingat di mana ucapan dan perilaku dari ketua bakmi sangat mirip dengan Yunmi. Di jembatan saat kecelakaan itu sama persis di mana ia diturunkan oleh ketua. Walaupun ini tak bisa ia terima, namun Pak Jonggo harus lebih berhati-hati kepada ketua dan segera mencari tahu siapa sebenarnya ketua bakmi. Belum lengkap masalah yang ia hadapi. Kini Pak Jonggo mendapati surat cerai dari istrinya. Lantas ia pun segera menghubungi istrinya. Pak Jonggo ingin menjelaskan kenapa istrinya tega melakukan itu. Namun sang istri malah mengatakan semua kejahatan yang dilakukan suaminya. Sedangkan Pak Jonggo mencoba menjelaskan, namun istrinya tak mau mendengarkan dan menutup teleponnya. Kini keluarga Pak Jonggo hancur berantakan dan ia yakin orang yang melakukannya adalah ketua bakmi. Lalu saat ada kesempatan, Pak Jonggo menemui ketua, di mana ia meminta ketua agar ikut bersamanya. Dalam perjalanan itu, Pak Jonggo membongkar identitas dari ketua, di mana ia mengetahui bahwa ketua bakmi adalah mantan kekasihnya dulu yaitu Yunmi. Sedangkan ketua terlihat sangat terkejut dan tegang, di mana rasa trauma itu kembali muncul. Ia pun meminta Pak Jonggo untuk menghentikan mobilnya. Disinilah Pak Jonggo membawa ketua ke atas jembatan, di mana mereka kecelakaan dulu. Dengan menggebu-gebu, Pak Jonggo menyalahkan Yunmi karena dirinya ia harus kehilangan satu kakinya dan kembali datang menghancurkan hidupnya. Namun, ketua juga tak kalah emosi, di mana ia juga telah kehilangan segalanya. Selama puluhan tahun harus menanggung derita karena telah kehilangan bayi yang paling ia cintai. Kini, Yunmi tak bisa lagi mengontrol emosinya. Ia pun memukul Pak Jonggo dan mendorongnya ke tepi jembatan. Lalu dengan marahnya ia mencekik Pak Jonggo. Karena bajingan seperti Pak Jonggo lah ia harus kehilangan anaknya. Beruntungnya, Lomanli datang tepat waktu dan menghentikan ibunya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Pak Jonggo untuk kabur. Disinilah terkuak fakta bahwa Lomanli hanyalah anak angkat untuk menggantikan bayi Yunmi yang telah mati. Sedangkan keadaan ketua sangat frustasi, di mana ia meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan anaknya. Setelah kejadian itu, hidup Pak Jonggo serasa tak tenang, di mana ia selalu terbayang-bayang masa lalu saat kecelakaan itu terjadi. Hal ini pun tak bisa dibiarkan. Pak Jonggo harus segera melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Pak Jonggo sengaja datang ke Hotel King, dan secara kebetulan mereka sedang berkumpul. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Pak Jonggo, di mana ia mengungkapkan fakta bahwa Cawan adalah anak kandungnya. Tentu saja hal ini pun membuat Cawan sangat marah. Mengapa ayahnya mengungkapkan identitasnya ke semua orang, sedangkan ketua bakmi masih belum sadar bahwa Cawan adalah anak kandungnya. Yang ia pikirkan bahwa selama ini Pak Jonggo dan Cawan bekerja sama untuk menjatuhkan dirinya, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Pak Jonggo dari Hotel King. Setelah di luar, Pak Jonggo ditemui oleh Lomanli, di mana Pak Jonggo sengaja menyudutkan Lomanli dengan mengatakan kalau ketua sampai tahu bahwa Cawan adalah anak kandungnya, maka Lomanli akan disingkirkan dan pasti akan kehilangan ibunya. Namun, Pak Jonggo akan tutup mulut asalkan Lomanli mau bekerja sama untuk menjadikannya ketua di Hotel King. Ia pun memberikan hasil tes DNA Cawan dengan ketua. Hal ini pun membuat Lomanli sangat marah, hingga ia hilang kontrol dan mengancam Pak Jonggo dengan sebuah pisau yang memperingati Pak Jonggo agar tak bermain-main dengannya. Malamnya, dalam keadaan mabuk, Lomanli datang ke rumah Cawan, di mana ia menegaskan apakah Cawan tak merasakan sesuatu yang istimewa saat bertemu dengannya. Walaupun terdengar aneh, Cawan tak mengerti maksud dari pembicaraan itu. Ia pun mengacuhkan Lomanli. Sedangkan Lomanli sangat sedih karena kakaknya sama sekali tak mengenalinya. Seharusnya kakaknya tahu kalau selama ini ia masih hidup. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Dengan tertutupnya fakta kebenaran, ia tak akan pernah kehilangan ibunya. Keesokan harinya,
Hotel King dihebohkan dengan berita tentang skandal antara Cawan dengan Ane. Terlihat jelas foto mereka berdua saat masuk ke dalam kamar. Hal ini pun membuat Cawan langsung menemui ketua, di mana ia tak terima jika diisukan dengan rumor palsu seperti itu. Namun, tujuan sebenarnya dari ketua adalah ingin mempermalukan Ane dengan rumor itu, bahwa ada pelayan yang terlibat skandal dengan atasannya. Kemudian secara terang-terangan ketua mengumpulkan para pegawai untuk membahas skandal ini. Di sini ketua ingin penjelasan dari Ane, apakah berita yang menyebar adalah kebenaran. Ditambah lagi fakta bahwa Cawan adalah anak kandung dari Pak Jonggo. Ketua pun mempertanyakan tujuan mereka berdua kembali ke Hotel King hanya untuk menghancurkan hotel ini. Ia sengaja mengatakan itu untuk mendapatkan simpati dari para pegawai, bahwa seolah-olah mereka berdua bekerja sama untuk menjatuhkan dirinya. Namun, hal ini dijawab dengan mudah oleh Ane, di mana ia membenarkan hubungannya dengan Cawan, bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih, dan tak ada larangan di hotel ini untuk menjalin hubungan antara pegawai. Mendengar jawaban itu membuat ketua hanya diam saja. Setelah kejadian itu, Ane dan Cawan jadi lebih terbuka dengan perasaan mereka, di mana sekarang Ane tak akan pernah melepaskan genggaman tangannya untuk terus mencintai Cawan. Begitupun sebaliknya, Cawan berjanji akan terus menjaga cinta ini dan akan terus bersama bahagia selamanya. Lalu dengan sepenuh hati mencium Ane. Di hari itu, ketua mengadakan rapat penting untuk menyetujui penjualan taman air. Tempat itu merupakan tempat yang dibuat oleh ketua Sungwon khusus untuk Ane. Namun demi menghancurkan Ane, ketua Mbak Mi sengaja menjualnya. Namun sesaat sebelum penjualan itu disetujui, datanglah Cawan menggagalkan semuanya, di mana ia memberikan bukti sebagian saham yang tak menyetujui penjualan itu. Tentu saja hal ini membuat ketua Mbak Mi tak bisa berkutik. Terpaksa rapat itu dihentikan. Setelah semua orang pergi, kini tinggal Cawan dan ketua, di mana mereka saling mengancam. Bahkan ketua sampai menampar Cawan, yang menegaskan kalau kelakuan ayah dan anak memang sama saja, sama-sama bajingan. Mendengar itu membuat Cawan sangat emosi. Ia pun mencengkeram baju ketua, lalu berkata bahwa ia akan melakukan cara apapun untuk menghancurkan ketua. Keadaan ini pun membuat ketua Mbak Mi tak berdaya. Ia tak akan terima diperlakukan seperti ini. Setelahnya, Cawan kembali ke ruangannya, di mana sekretaris memberinya biodata tentang masa lalu Lomanli. Dan ternyata didapatkan fakta nama asli dari Lomanli adalah Juhan dan berasal dari Amerika. Tentu saja hal ini membuat Cawan mengingat masa lalunya, di mana saat mereka berdua dipisahkan. Dalam kebimbangan itu, Cawan segera menemui Lomanli. Kini, Cawan telah menemukan adiknya yang selama ini ia rindukan. Sedangkan Lomanli masih tersulut emosi karena perlakuan Cawan terhadap ibunya. Namun setelah Cawan menyebut nama Juhan, barulah Lomanli seakan terperangah dan tak berdaya. Walaupun sebenarnya Lomanli sudah lebih tahu kebenaran itu, tapi ia juga sangat terluka. Yang ia tahu Jaden telah mati, karena di saat ia dipukuli kakaknya meninggalkannya. Dan sekarang Jaden hidup dengan baik tanpa memikirkan bagaimana dirinya menjalani kehidupan neraka di tempat itu. Lalu ia meminta agar mereka tidak saling kenal. Sedangkan Cawan hanya bisa meminta maaf karena tak bisa mengenalinya lebih awal. Sebenarnya mereka saling merindukan, namun karena adanya kesalahpahaman hingga membuat Lomanli belum bisa menerima kakaknya kembali. Setelah itu, Lomanli menemui ibunya, di mana ia meminta ibunya untuk menghentikan semua balas dendam ini, dengan alasan kalau orang yang membuat ibunya terluka telah tiada dan tak perlu sampai melawan Ane dan Cawan. Tapi ketua Mbak Mi jelas tak menerima itu. Ia tak akan berhenti sampai Hotel King mengalami kehancuran. Andai ketua tahu kalau orang yang ia lawan adalah anaknya sendiri, pasti itu akan membuatnya sangat terluka. Sementara itu, Ane menemui salah satu teman dari ayahnya, di mana ia ingin menanyakan foto yang diambil dari ruangan sang ayah. Di foto itu, terlihat ketua Sungwon bersama dengan seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Yunmi, yang merupakan teman dekat dari ketua sekaligus ibu dari Cawan. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Ane segera menemui Cawan, lalu memperlihatkan foto itu. Ane menjelaskan kalau wanita bernama Yunmi adalah ibu dari Cawan. Tapi keberadaan dari Yunmi tak diketahui.
Sedangkan Cawan hanya diam saja karena ini adalah kali pertama ia melihat wajah dari ibunya. Untuk mengetahui lebih detail tentang ibunya, Cawan kemudian menemui Pak Jonggo, di mana ia berterus terang kalau dirinya telah melihat wajah dari sang ibu. Namun Pak Jonggo tak ingin memberitahu kebenaran bahwa ketua Mbak Mi adalah ibu dari Cawan. Ia pun membohongi Cawan dengan mengatakan kalau Yunmi telah lama mati dan dikubur di atas bukit. Tanpa menunggu lama, Pak Jonggo membawa Cawan ke makam ibunya, lalu menceritakan kalau ia sangat mencintai Yunmi. Sedangkan dengan begitu mudahnya Cawan mempercayai semua kebohongan itu. Dengan penuh haru, ia bersimpuh di makam ibunya. Ada banyak hal yang Cawan bicarakan kepada ibunya. Kalau kesahnya selama ini ia tumpahkan semuanya. Walaupun sejak kecil tak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, ia bersyukur masih bisa bertemu dengan sang ibu. Walaupun beda alam, Cawan sudah sangat bahagia. Di sisi lain, saat Ane bersih-bersih di ruangan ketua, ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari surat kuasa agar bisa mengambil buku harian milik ayahnya. Di saat Ane mencari, ia menemukan buku diari yang di dalamnya ada foto Yunmi bersama seorang anak memakai kalung yang sama persis dengan milik Cawan. Di mana saat itu, Cawan menunjukkan kalung itu adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya. Kini, Ane semakin takut dengan semua kebenaran ini. Lalu datanglah ketua Mbak Mi dan segera merebut foto itu. Sedangkan, Ane ingin tahu siapa sebenarnya ketua Mbak Mi. Apakah benar yang di foto itu adalah foto ketua saat masih muda bersama anaknya? Namun, ketua enggan menjawab dan meminta Ane segera pergi. Selanjutnya, Ane menemui paman. Ia ingin lebih tahu siapa sebenarnya Yunmi. Apakah benar ia adalah ketua Mbak Mi? Akhirnya, paman menceritakan semua yang ia tahu, bahwa ketua Sungkwon telah mengkhianati Yunmi. Demi untuk membela Pak Jonggo, mereka berdua dengan tega menghancurkan hidup Yunmi. Dalam lamunan itu, semakin membuat Ane bingung, apa yang harus ia lakukan sekarang. Lalu, datanglah Cawan, di mana ia bercerita kalau telah pergi ke makam ibunya. Pak Jonggo selama ini telah merawat makam sang ibu. Walaupun Cawan hanya bisa melihat makamnya, tapi ia sudah sangat bahagia. Sedangkan Ane mendengarnya sangat tak habis pikir. Bagaimana bisa Pak Jonggo membohongi anaknya sampai sejauh ini? Bahwa sebenarnya musuh yang selama ini Cawan lawan adalah ibunya sendiri. Ane hanya bisa meminta Cawan agar pergi bersamanya, meninggalkan semua ini. Sedangkan Cawan tak mengerti kenapa Ane bersikap seperti itu. Terlebih lagi, Ane hanya bisa menangis dan memeluk Cawan. Setelah itu, Ane menemui ketua, di mana ia ingin tahu kebenaran bahwa ketua Mbak Mi tak membunuh ayahnya. Ia ingin memastikan kalau ibu dari Cawan bukanlah pelakunya. Namun, ketua Mbak Mi enggan untuk menjawab. Hal ini pun semakin membuat Ane memohon bahwa dia bukanlah pelakunya. Lalu datanglah Loman Li dan segera membawa Ane keluar dari sana. Di sini, Loman Li menegaskan kalau ibunya bukanlah pelakunya. Walaupun sulit dipercaya, tapi Ane mencoba untuk percaya. Kemudian meminta Loman Li untuk membantunya agar ketua Mbak Mi dan Cawan tak saling bermusuhan. Ia tahu hubungan Loman Li dan Cawan adalah kakak beradik. Selama ini, Cawan tak pernah sekalipun melupakan Juhan. Namun, karena kebohongan yang dilakukan Pak Jonggo yang berkata kalau Juhan telah mati, hingga Cawan tak pernah mencari Juhan lagi. Ane meminta agar Juhan memaafkan kakaknya. Sedangkan, untuk hubungan ketua Mbak Mi dan Cawan adalah ibu dan anak. Mereka tak seharusnya saling bermusuhan sebelum semua terlambat, karena Cawan telah memiliki bukti untuk menjebloskan ketua Mbak Mi ke dalam penjara. Untuk menghentikan perkelahian di antara mereka, Loman Li datang menemui kakaknya. Ia pun meminta Cawan untuk tak melaporkan ibunya ke polisi. Sebagai gantinya, ia akan meleserkan posisi ibunya sebagai ketua, lalu membawa pergi sang ibu ke luar negeri. Begitu besar rasa sayang Loman Li terhadap ibunya, ia tak akan sanggup melihat ibunya sampai di penjara. Mendengar itu membuat Cawan sangat bangga kepada adiknya, karena sekarang adiknya telah tumbuh dewasa dan bisa mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Padahal sebenarnya Loman Li hanyalah pelampiasan untuk menggantikan anak Yunmi yang telah mati. Jika sampai sang ibu tahu kalau anaknya masih hidup, pasti rasa sayang itu akan diberikan untuk anaknya.
dan Lomanli tak mau sampai itu terjadi. Di dalam hatinya, ia hanya bisa meminta maaf. Keesokan harinya, Cawan datang ke makam ibunya. Ia membersihkan tempat itu dan akan menghiasnya dengan bunga. Namun tiba-tiba datanglah seseorang yang bertanya, sedang apa Cawan di tempat ini? Cawan memberitahu kalau ia sedang membersihkan makam ibunya. Disinilah kebohongan Pak Jonggo terungkap, bahwa sebenarnya makam ini adalah makam pria tua yang dikubur warga di tempat ini. Mendengar itu membuat Cawan marah dan kecewa. Teganya seorang ayah berbohong seperti itu. Lalu dalam perjalanan pulang, Lomanli menelepon, di mana Lomanli meminta Cawan datang untuk meyakinkan para pemegang saham agar mau melengsarkan ketua bakmi. Setelah semua beres, mereka pun pulang bersama. Dalam perjalanan itu, Lomanli bercerita masa lalunya, di mana ia telah membeli rumah yang dulu mereka impikan. Setiap hari ia berharap menemukan kakaknya dan membawanya pulang ke rumah itu. Mendengar itu membuat Cawan sangat terharu, sekaligus bangga kepada adiknya. Namun ada satu hal yang membuat Cawan sangat terkejut, saat dimana Lomanli bercerita kalau bos selalu memukulinya. Itu berarti selama ini bos masih hidup. Ternyata di saat itu Jaden hanya menembak kakinya, dan selama ini Pak Jonggo sengaja membohonginya untuk membuatnya merasa bersalah, hingga Pak Jonggo bisa mengendalikan hidup Cawan. Dengan amarah yang ia sembunyikan, Cawan menemui Pak Jonggo. Untuk mendapatkan hati Pak Jonggo, Cawan sengaja memanggil Pak Jonggo dengan sebutan ayah, lalu memintanya untuk sekali lagi menunjukkan arah ke makam sang ibu. Tanpa rasa curiga, Pak Jonggo membawa Cawan menuju ke makam. Namun setelah sampai, betapa terkejutnya Pak Jonggo saat ditodong pistol oleh anaknya sendiri. Dengan senyum sinisnya Cawan berkata, karena senjata ini, hidup Cawan seperti seekor anjing yang terikat. Selama ini dihantui rasa bersalah karena telah menjadi seorang pembunuh. Ditambah lagi, kebohongan atas makam ibunya. Seseorang yang disebut ayah tega melakukan hal itu semua. Memang pantas untuk mati. Sedangkan Pak Jonggo hanya bisa memohon ampunan. Ia beralasan kalau tak berniat membohongi Cawan. Hanya saja ia mungkin sedikit keliru. Namun hal itu tak membuat Cawan iba, hingga Pak Jonggo berlutut dan meminta maaf atas semua yang ia lakukan. Disinilah kesabaran Cawan sudah tak bisa dikendalikan lagi dan menembak Pak Jonggo. Namun ternyata senjata itu tak berisi peluru, di mana ia masih tak tega membunuh ayahnya sendiri. Tapi yang pasti, ia telah memutus hubungan ayah dan anak. Kini ia anggap Pak Jonggo telah mati. Karena sudah muak dengan semua ini, Cawan mengingkari janjinya kepada Lomanli, di mana ia menghubungi Lomanli dan meminta maaf karena akan melakukan sesuatu yang buruk. Hal ini pun dibuktikan dengan kedatangan para polisi untuk menangkap ketua bakmi. Ia terbukti bersalah karena telah melakukan penggelapan dana. Di sini, ketua tahu kalau semua ini pasti ulah dari Cawan. Ia tak akan kalah dan akan menuntut balas. Setelah penggeledahan itu, tanpa sengaja Cawan menemukan sebuah foto, di mana foto itu adalah foto dirinya saat masih bayi bersama seorang ibu. Dalam keadaan kebingungan, Cawan segera berlari untuk menemui ketua. Ia ingin tahu kebenaran siapa sebenarnya ibunya. Namun, ia dihentikan oleh Ane, di mana Ane tak terima kenapa Cawan tetap menjebloskan ketua ke penjara, tanpa tahu kalau ia akan menyesal telah melakukannya. Akhirnya, Ane memberitahu kebenaran itu, bahwa ketua bakmi adalah ibu dari Cawan. Bagaikan disambar petir, Cawan masih tak menerima kebenaran itu. Dengan perasaan yang kacau, ia berlari menemui ibunya. Namun, Cawan sudah terlambat. Ketua telah dibawa pergi oleh para polisi. Dengan sekuat tenaga, Cawan berlari mengejarnya. Semua bayangan saat mereka saling bertengkar dan mengancam membuat Cawan merasa bersalah karena telah melawan ibunya sendiri. Kini, Cawan hanya bisa menyesali keputusannya. Ia pun kembali dengan putus asa, di mana ia telah ditunggu oleh Lomanli. Lomanli jelas tak terima kenapa kakaknya tega melakukan itu kepada ibunya. Padahal ia sudah memperingati kalau tetap melakukan itu, Cawan pasti akan menyesal. Sedangkan Cawan ingin tahu kenapa adiknya menyembunyikan kebenaran itu, bahwa ketua bakmi adalah ibunya. Disinilah Lomanli mengaku bahwa ia tak bisa jika harus kehilangan ibunya. Jika sang ibu tahu bahwa anaknya masih hidup,
pasti kasih sayang itu akan diberikan untuk anaknya, dan ia akan dilupakan begitu saja. Mendengar itu membuat Cawan sangat marah dan ingin memukul Lomanli. Namun, pukulan itu terhenti. Cawan juga tak tega melukai adiknya. Untuk meredam amarahnya, Cawan memilih untuk pergi. Kini, Cawan hanya bisa memandangi kalung dan foto ibunya. Ia begitu sedih dan terluka. Kenapa saat ia tahu siapa sebenarnya ibunya, tapi dalam keadaan yang buruk. Keesokan harinya, Cawan memutuskan untuk mengunjungi ibunya di penjara. Dengan membawakan bekal makanan, ia berharap bisa sedikit memperbaiki hubungan mereka. Namun saat ketua melihat Cawan, ia langsung buru-buru menghindar. Andai ketua tahu bahwa Cawan adalah anak yang selalu ia rindukan, pastilah ia akan sangat terluka karena telah membenci anaknya sendiri. Sedangkan Cawan tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun menitipkan makanan itu ke penjaga. Namun saat makanan itu diberikan, Ketua Bakmi begitu marah dan membuang makanan itu. Dengan kondisi yang berantakan, makanan itu dikembalikan kepada Cawan. Cawan hanya bisa menerimanya dengan perasaan yang kecewa. Ia pun keluar dengan penuh penyesalan. Sedangkan Lomanli telah menunggunya di luar dan meminta Cawan bicara. Di momen inilah Lomanli menceritakan masa lalunya, di mana saat pertama kali ia diadopsi oleh sang ibu. Semua orang berpikir kalau Yunwo telah mati dan Juhan-lah yang menjadi penggantinya, karena hanya dirinya yang selalu dekat dengan Yunwo. Hingga Juhan selalu bercerita tentang kehidupan dari Yunwo. Kini saat ia tahu kalau Yunwo masih hidup, itu membuatnya khawatir jika ibunya tak lagi menyayanginya, dan itu membuatnya sangat cemburu. Sedangkan Cawan sangat mengerti keadaan dari adiknya. Namun sekarang yang terpenting adalah mengeluarkan sang ibu dari penjara. Singkat cerita, semua tuntutan dan bukti yang ditujukan oleh ketua Bakmi telah dicabut, hingga ia pun bisa dibebaskan. Di sini, ketua mendapatkan telepon dari pengurus rumahnya yang dulu, di mana ia memberitahu kalau anaknya telah menyiapkan kejutan di rumah itu. Ketua pun segera menuju ke sana. Sementara itu, anak yang dimaksud adalah Cawan, di mana ia akan menyiapkan makanan untuk ibunya. Namun sebelum itu, entah mengapa Cawan seakan tak asing dengan tempat ini, hingga kenangan saat ia masih bayi pun muncul. Di momen itulah pertama kali Yunwo dan ibunya berfoto bersama. Dengan penuh kasih sayang, Cawan mulai memasak dan menyiapkan makanan untuk ibunya. Sedangkan ketua telah sampai di tempat itu, di mana ia melihat makanan yang telah disiapkan untuknya. Ia berpikir kalau Lomanli lah yang menyiapkan makanan itu. Dengan tangis kebahagiaan, ketua berterima kasih kepada anaknya yang begitu peduli kepadanya. Sedangkan Cawan hanya bisa melihat ibunya dari kejauhan. Hanya sebatas inilah yang bisa ia lakukan untuk membahagiakan ibunya. Kini ketua telah kembali ke rumah. Ia pun disambut gembira oleh Lomanli. Di sini Lomanli meminta ibunya bicara. Walaupun hal ini berat untuk dilakukan, Lomanli harus melakukannya, di mana ia meminta ibunya untuk pergi ke Amerika bersama. Baginya tak ada lagi yang bisa ibunya lakukan di sini. Sebaiknya mengakui kekalahan. Apalagi ketua Sungwon dan Pak Jonggo juga telah dihancurkan. Tak perlu lagi melibatkan Cawan dan Ane. Namun semua itu tak diterima oleh ketua Bakmi, di mana ia akan terus maju sampai bisa mengalahkan mereka berdua. Selanjutnya, ketua datang ke hotel. Ia pun langsung meminta para pegawai untuk kembali bekerja. Ia menjelaskan kalau dirinya masih menjadi ketua dan tak akan pernah pensiun. Hingga Cawan datang dan langsung membawa Mbak Mi pergi dari sana. Tentu saja Mbak Mi tak terima dengan perlakuan Cawan yang mempermalukannya di depan semua orang. Ia dengan penuh emosi menyalahkan Cawan, bahwa Cawan melakukan segala cara untuk meleserkannya agar menjadi ketua. Karena begitu bencinya, Mbak Mi sampai mencekik Cawan. Sedangkan Cawan tak bisa melakukan apa-apa. Ia tak mungkin melawan ibunya sendiri. Beruntungnya Lomanli segera datang, hingga Cawan pun bisa terlepas dari keadaan itu. Namun saat Cawan akan pergi, ia dihentikan oleh Lomanli, di mana Lomanli berpikir inilah waktu yang tepat untuk mengungkapkan semua kebenaran, bahwa Cawan adalah Yunwo, anak yang selama ini Mbak Mi rindukan. Sedangkan Mbak Mi seakan tak berdaya dengan apa yang ia dengar.
Namun sekali lagi Loman Lee meyakinkan ibunya bahwa Cawan adalah Yunwo, hingga Mbak Mi begitu terkejut dan lemas tak berdaya. Bagaimana bisa ia melawan anaknya sendiri, bahkan ingin sekali membunuhnya. Hatinya begitu hancur, namun pikirannya masih mencoba menolak kebenaran itu. Lalu untuk membuktikannya, Cawan menunjukkan kalung yang ibunya berikan waktu kecil. Melihat kalung itu, Mbak Mi langsung mengingat masa lalu, di mana kalung itu adalah barang pertama yang ia berikan kepada Yunwo. Kini anak yang selalu ia rindukan telah berada di depannya. Apalagi Cawan memanggilnya ibu. Dengan penuh air mata, dirinya meyakinkan sang ibu bahwa ia adalah Yunwo. Namun antara senang dan sedih, Mbak Mi dalam kebingungan. Hatinya sangat ingin menyentuh Yunwo, namun pikirannya seakan menolak karena perlakuannya selama ini begitu kejam kepada anaknya sendiri. Hingga Mbak Mi memilih untuk menghindar, seakan hidupnya begitu hancur dan hatinya seperti dicabik-cabik. Semua ingatan dan perlakuan jahatnya selama ini kepada Cawan membuatnya semakin tak bisa memaafkan dirinya sendiri. 뭐라고 한 겁니까? 운 나쁘면 죽고 운 좋으면 살고. 당신도 Sedangkan Cawan hanya bisa melihat ibunya. Ia tahu betul perasaan dari sang ibu yang begitu menyesal dan malu dengan perilakunya sendiri. Hingga sampai malam pun Cawan masih berada di sana. Karena tak ingin melihat ibunya larut dalam penyesalan, ia pun mendekati sang ibu. Disinilah Mbak Mi mulai sadar bahwa ia sangat merindukan anaknya, lalu meminta agar diizinkan untuk memanggilnya Yunwo. Tentu saja Cawan mengizinkan itu, hingga tangis di antara mereka pun pecah. Keesokan harinya, Loman Lee memutuskan untuk berangkat ke Amerika sesuai jadwal. Ia berpikir untuk memberikan waktu ibunya dan Cawan agar selalu bersama. Tak lupa ia juga telah memberikan surat untuk sang kakak, di mana ia meminta agar selalu menjaga ibu. Sementara itu, Mbak Mi datang ke makam ketua Sungwon. Ia ingin berkeluh kesah dan meminta maaf atas semua perlakuannya. Ia juga meminta restu atas hubungan Cawan dan Ane yang saling mencintai. Kemudian, ia ingin mengakhiri semua hubungan mereka bertiga, di mana Pak Jonggo juga disuruh datang ke tempat itu. Dengan begitu tenang dan lembut, Mbak Mi berterima kasih kepada Pak Jonggo karena telah membesarkan Cawan dengan begitu baik. Ia tahu kalau Cawan sebenarnya adalah Yunwo. Tentu saja hal ini membuat Pak Jonggo sangat terkejut. Ia tak mengira kalau Mbak Mi tahu kalau Cawan adalah anaknya. Apalagi melihat sikap Mbak Mi yang tak marah, membuatnya sedikit ragu. Namun karena keserakahannya, Pak Jonggo meminta Mbak Mi agar membantunya untuk mendapatkan hotel itu. Tanpa Pak Jonggo tahu, Mbak Mi telah memiliki rencana untuk membawanya pergi dari dunia ini. Sebelum melakukan aksinya, Mbak Mi datang menemui anaknya. Di momen inilah Mbak Mi ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Yunwo. Kini hidupnya begitu lebih berwarna. Mereka pun mengabadikan kenangan ini dengan sebuah lukisan. Mbak Mi sangat berterima kasih karena sebelum ia mati, masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya. Setelah semua momen indah itu, kini waktunya Mbak Mi menyelesaikan semua masalah dengan Pak Jonggo. Ia pun meminta Pak Jonggo bertemu di sebuah gudang, di mana Mbak Mi telah menyiapkan jebakan untuk mereka berdua mati dengan cara membakar tempat itu. Hingga Pak Jonggo pun telah datang. Tanpa ada rasa curiga, ia ingin tahu kenapa harus bertemu di tempat seperti ini. Disinilah Mbak Mi memberitahukan tujuannya, bahwa ia ingin membawa Pak Jonggo mati bersama. Dengan menyalakan pematik api, ia akan membakar tempat ini. Namun Pak Jonggo tak takut sedikit pun, di mana ia telah mengantisipasi semua ini. Ternyata semua anak buah Mbak Mi telah dibayar oleh Pak Jonggo, dan kini berbalik menangkap Mbak Mi. Ia diikat di kursi dan tak bisa melakukan apa-apa. Sekali lagi Pak Jonggo berhasil mengalahkannya. Di sini Pak Jonggo meminta Mbak Mi agar menyerahkan semua aset dan saham yang ia miliki. Tentu saja Mbak Mi tak akan sudi melakukannya. Hingga Pak Jonggo pun mengancam Mbak Mi dengan menelepon Cawan agar segera datang untuk menyelamatkan ibunya. Sedangkan Cawan yang mengetahui kalau ibunya dalam bahaya pun segera menuju ke lokasi.
Sesampainya di sana, Cawan melihat ibunya dalam keadaan terikat. Ia pun ingin menolongnya, namun ia dihentikan oleh anak buah dari Pak Jonggo. Cawan dikeroyok oleh mereka. Sekuat apapun ia mencoba untuk bangkit, namun tak bisa berkutik. Ia hanya menjadi bulan-bulanan mereka. Sedangkan Mbak Mi hanya bisa menangis melihat anaknya dipukuli. Setelah Cawan sudah tak sadarkan diri, Pak Jonggo pun datang. Walaupun sebenarnya ia juga tak tega melihat anaknya dipukuli. Namun demi ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan, ia pun rela melakukan apapun, bahkan ia mengancam akan menembak Cawan jika Mbak Mi tak mau menuruti kemauannya. Sedangkan Mbak Mi tak punya pilihan lain. Ia tak akan mungkin membiarkan anaknya mati. Dengan memohon, Mbak Mi meminta maaf, serta akan melakukan apapun asalkan Yunwo tak dibunuh. Hingga ia pun menandatangani surat penyerahan aset dan saham miliknya. Dengan begitu bangganya, Pak Jonggo tertawa di atas penderitaan Mbak Mi dan juga anaknya. Hingga Cawan dengan sisa tenaganya mencoba untuk bangkit dan memukul Pak Jonggo. Karena terkena pukulan itu, tanpa sengaja Pak Jonggo melepaskan tembakan dan membakar tempat itu. Sedangkan Cawan kembali mendapatkan pukulan hingga ia pun tak sadarkan diri. Melihat api semakin membesar, Pak Jonggo dan anak buahnya segera keluar dari tempat itu. Dalam panasnya api, Mbak Mi berusaha membangunkan Yunwo. Namun karena kondisi tangan dan kaki yang terikat membuatnya tak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa menangis sambil memanggil Yunwo, berharap Yunwo segera tersadar dan pergi dari tempat ini. Tak butuh waktu lama, api semakin membesar dan melahap tempat itu. Sedangkan dari luar Ane melihat tempat itu sudah dipenuhi dengan api. Ditambah lagi terjadi ledakan besar, hingga ia tak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa berharap Cawan bisa selamat. Beruntungnya, mereka berhasil diselamatkan. Kondisi Cawan sudah membaik, sedangkan Mbak Mi belum sadarkan diri. Dirinya mengalami shock berat hingga membuat jiwanya sangat terguncang. Sudah beberapa hari dalam keadaan koma. Setelah keluar dari ruangan ibunya, Cawan mendapatkan telepon dari Pak Jonggo, di mana Pak Jonggo lah yang telah menyelamatkan mereka berdua. Namun, Cawan tak peduli dengan hal itu. Ia tak akan pernah memaafkan Pak Jonggo. Sedangkan Pak Jonggo malah menertawakan ancaman itu, karena sekarang ia telah memiliki aset dan saham milik Mbak Mi yang akan ia pergunakan untuk menjadi ketua di Hotel King. Sementara itu, kondisi Mbak Mi semakin membaik, di mana ia mulai bergerak dan membuka matanya. Kabar ini pun segera didengar oleh Cawan. Namun saat ia memegang tangan ibunya, Mbak Mi seakan tak mengenal anaknya sendiri. Sikapnya telah berubah seperti anak kecil. Ini akibat dari trauma yang mendalam hingga membuat Mbak Mi kehilangan ingatan dan menganggap dirinya masih anak-anak. Walaupun sulit untuk diterima, Cawan harus bisa menghadapinya. Didampingi oleh Ane, mereka harus selalu menghibur Mbak Mi hingga ingatannya dapat kembali lagi. Di malam itu, Cawan membawa ibunya pulang ke rumah. Namun sikap Mbak Mi yang seperti anak kecil menganggap Cawan adalah orang jahat, dan hanya dengan Anelah Mbak Mi bisa menganggapnya teman. Walaupun bagi Cawan ini begitu menyakitkan, namun ia harus menerima keadaan ini. Setiap harinya, tanpa kenal lelah, Cawan berusaha mendapatkan hati sang ibu. Namun Mbak Mi masih merasa ketakutan. Di sisi lain, Pak Jonggo sedang menikmati liburannya. Ia menganggap kemenangannya telah di depan mata. Dengan adanya surat kuasa pengalihan saham ini, ia akan kembali merebut posisi ketua di Hotel King. Sedangkan usaha Cawan untuk mendekati ibunya semakin membuahkan hasil. Dengan didampingi oleh Ane, sang ibu mulai mau menerima Cawan dan tawa kebahagiaan mulai terdengar di keluarga itu. Setelah menidurkan ibunya, Cawan meminta Ane bicara. Ia berterima kasih karena telah membantunya selama ini dan selalu ada di saat ia membutuhkan. Di momen yang pas ini, Cawan mengeluarkan sebuah cincin. Ia dengan sepenuh hati melamar Ane. Ia akan menikahi Ane 1 tahun lagi. Karena untuk saat ini, Cawan akan berusaha mengembalikan posisi Ane menjadi ketua di Hotel King. Mendengar itu, Ane sangat bahagia. Mereka pun berciuman dan berpelukan seakan dunia milik berdua. Keesokan harinya, Cawan mendapatkan telepon dari Loman Li. Di sini Loman Li menanyakan kabar dari mereka berdua. Kenapa tak pernah memberikan kabar? Namun kabar buruklah yang Cawan berikan, di mana ia menceritakan semuanya
bahwa sang ibu mengalami trauma berat hingga membuatnya kehilangan ingatan dan menjadi sosok anak kecil. Dan semua itu adalah akibat ulah dari Pak Jonggo. Setelah menjelaskan semuanya, Cawan terpaksa menutup teleponnya karena ia harus mengurus tamu tak diundang. Dan tamu itu adalah ayahnya sendiri, di mana Pak Jonggo sengaja datang untuk membuat ulah. Dengan penuh amarah, Cawan mencengkeram Pak Jonggo dan memeringatinya agar tak pernah lagi datang ke hotel ini. Namun Pak Jonggo sudah mengantisipasi semua ini, di mana ia telah menyerahkan semua bukti kejahatan dari Cawan ke penyidik. Hingga para penyidik pun datang dan membawa Cawan untuk diinterogasi. Dengan adanya semua bukti ini, Cawan tak bisa mengelak, karena ia memang melakukannya untuk menghancurkan ketua Sungwon waktu itu. Namun, untuk sementara waktu Cawan masih dibebaskan. Di pagi itu, Cawan berpamitan kepada ibunya untuk pergi bekerja. Namun tiba-tiba datanglah Loman Lee, di mana ia melihat kondisi ibunya yang tak mengenalinya. Tapi Cawan mencoba untuk menenangkan adiknya. Ia akan membereskan Pak Jonggo dan ia pastikan Pak Jonggo mendapatkan hukuman yang setimpal. Selanjutnya, Cawan harus menjalani sidak lanjutan atas semua kejahatannya. Ditambah lagi mereka menghadirkan saksi yaitu Pak Jonggo, di mana ia membibirkan semuanya. Awal mula Cawan bisa masuk ke dalam hotel ini. Ia sengaja mengambil simpati dari ketua Sungwon dengan cara memberikan makanan yang membuat ketua alergi. Kemudian ia seolah-olah menjadi penyelamat, hingga ketua pun mengangkatnya menjadi manajer. Tidak sampai di situ, Cawan juga telah sengaja memasukkan Pak Jonggo ke penjara karena dianggap pengganggu. Beruntungnya, Cawan dan Mbak Mi mengalami kecelakaan hingga kehancuran hotel pun tak terjadi. Begitu pintarnya Pak Jonggo memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan Cawan. Walaupun itu tidak semua benar, tapi Cawan juga tak bisa membela diri, karena para penyidik pasti lebih memihak kepada Pak Jonggo, karena mereka sudah bersekongkol untuk menjatuhkannya. Ditambah liciknya Pak Jonggo, ia berpura-pura memohon untuk anaknya agar masalah ini tak sampai ke polisi. Namun semua ini tak akan membuat Cawan berterima kasih. Ia tahu semua itu hanyalah palsu. Berita tentang kejahatan Cawan pun segera menyebar, hingga membuat para pegawai hotel tak habis pikir kenapa Cawan tega melakukannya. Namun orang yang paling terluka adalah Ane, tapi ia mencoba untuk mengabaikannya sebelum mendapatkan penjelasan dari Cawan secara langsung. Untuk mengatasi masalah ini, Cawan mengumpulkan semua pegawai di aula. Ia secara tegas mengakui semua kebenaran dari berita itu. Tentu saja hal ini membuat para pegawai hotel ricuh. Orang yang selama ini terlihat baik dan sempurna, ternyata hanyalah seorang monster yang haus akan kekuasaan. Hal ini membuat banyak pertanyaan dari para pegawai, di mana mereka ingin tahu apakah Cawan mendekati Ane hanya ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan hotel, dan kenapa harus Hotel King dan ketua Sungwon yang menjadi korbannya. Disinilah Cawan berterus terang akan perasaannya, bahwa ia memang tulus mencintai Ane. Mengenai ketua Sungwon dan hotel ini, yang memiliki bukti sebuah tes DNA yang membuktikan bahwa ketua Sungwon adalah ayah kandungnya. Sejak kecil ia sengaja dibuang dan dicampakkan oleh ayahnya sendiri. Karena alasan itulah ia sangat dendam kepada ayahnya. Namun saat tahu kalau ketua Sungwon bukanlah ayahnya, terbukti dari hasil tes DNA yang dipalsukan oleh Pak Jonggo, membuatnya sangat menyesal. Namun hanya satu permintaan dari Cawan. Ia memohon agar Ane tak didiskualifikasi untuk menjadi ketua. Hingga di malam itu, setelah semua kebenaran telah terungkap, mereka berdua memutuskan untuk bertemu. Di sini, Ane mengerti semua tindakan yang Cawan lakukan karena kesalahpahaman dan kebohongan yang dilakukan oleh Pak Jonggo. Untuk itulah Ane ingin agar Pak Jonggo mendapatkan hukuman, walaupun ia tahu kalau Pak Jonggo adalah ayah dari Cawan. Dan ia juga ingin tahu apakah ada hal yang masih Cawan sembunyikan darinya. Mengenai ayahnya, ia yang akan menghukumnya sendiri, dan tak ada lagi yang ia sembunyikan dari Ane. Kini, mereka sudah saling terbuka dan percaya satu sama lain. Di sisi lain, Loman Lee meminta izin kepada ibunya akan melakukan sesuatu hal yang buruk. Ini semua ia lakukan untuk membalaskan dendam karena membuat keluarganya menderita. Kemudian, secara sengaja menemui Pak Jonggo. Tanpa banyak bicara, ia langsung menikam perut Pak Jonggo. Sialnya tiba-tiba Cawan datang dan melihat kejadian itu. Cawan tak mengira adiknya begitu nekat melakukan hal itu.
Namun, ia tak ingin adiknya menjadi seorang pembunuh. Cawan meminta Lomanli untuk segera pergi dan menganggap kejadian ini tak pernah ada. Lalu dengan segera membawa Pak Jonggo ke rumah sakit. Beruntungnya, nyawa Pak Jonggo masih bisa diselamatkan. Lalu saat Cawan berada di ruangan tunggu, ia mendapatkan telepon dari pengacaranya bahwa Pak Jonggo telah mengambil alih saham dan aset milik Bakmi. Kini Cawan tahu alasan mengapa kedua orang tuanya bertemu di gudang itu. Pak Jonggo sengaja mengancam sang ibu dengan mempertaruhkan nyawa dirinya. Jiwa serakah dari ayahnya membuat Cawan sangat marah. Lalu dalam perjalanan pulang, ia pun menelepon pengacaranya agar segera menggagalkan pemindahan saham itu dan melimpahkan semua saham kepada dirinya. Sesampainya di rumah, ia pun menemui Lomanli yang memberitahu kalau Pak Jonggo berhasil selamat. Mendengar itu membuat Lomanli kecewa. Kenapa ia tak menikamnya lebih dalam? Tapi sebenarnya Lomanli masih tak tega untuk membunuh Pak Jonggo, mengetahui bahwa Pak Jonggo adalah ayah dari kakaknya. Namun, untuk saat ini Cawan meminta adiknya agar segera pergi ke Amerika, agar bisa lolos dari ancaman karena telah menusuk Pak Jonggo. Sebenarnya, Cawan juga merasa kecewa saat tahu kalau Pak Jonggo masih hidup, karena ialah orang yang paling ingin membunuhnya. Namun hal itu tak mungkin ia lakukan, karena Cawan tak mau menjadi seperti ayahnya yang tega melakukan cara apapun untuk mendapatkan apa yang ia mau. Tapi yang pasti, ia tak akan memaafkan ayahnya dan memastikan Pak Jonggo akan mendapatkan hukuman. Keesokan harinya, kondisi Pak Jonggo semakin membaik dan ia diperbolehkan untuk pulang. Sedangkan Cawan terpaksa menuruti perintah ayahnya karena Pak Jonggo mengancam akan menangkap Lomanli dan menjebloskannya ke penjara. Setelah itu, Cawan pulang ke rumah, di mana ia mendapati Ane dan keluarganya sedang bermain bersama. Dalam kebersamaan ini, mereka menikmati malam dengan penuh kegembiraan. Hingga keesokan harinya, mereka mengantarkan Lomanli ke bandara. Sebelum pergi, Lomanli memeluk sang ibu. Walaupun begitu berat, mereka harus berpisah demi kebaikan bersama. Namun ternyata Lomanli tak berniat untuk pergi, di mana ia akan mengakui perbuatannya agar bisa menyeret Pak Jonggo ke penjara bersamanya. Sedangkan Cawan sudah sampai di hotel, di mana para pegawai memberitahu kalau penyelidikan atas dirinya telah dihentikan dan Cawan telah terbebas dari semua tuduhan. Hal ini pun membuat Cawan curiga, lalu menelepon Lomanli untuk memastikan kalau ini bukanlah perbuatannya. Tapi kenyataannya, Lomanli telah menyerahkan diri ke polisi dan memberikan semua bukti kejahatan dari Pak Jonggo selama ini. Dengan pengorbanan yang telah ia lakukan, Lomanli meminta kakaknya untuk memasukkan Pak Jonggo ke penjara dan pastikan mendapatkan hukuman yang berat. Begitu besar rasa sayang Lomanli kepada keluarganya, hingga ia mengorbankan dirinya sendiri demi kebahagiaan mereka. Sementara itu, Pak Jonggo melihat surat kabar mengenai istrinya yang pergi meninggalkannya. Tentu saja hal ini membuatnya sangat marah, apalagi saat Pak Jonggo menghubungi istrinya. Sang istri telah menggugat cerai dan tak akan pernah kembali lagi, lalu segera menutup teleponnya. Kini, semua orang telah pergi meninggalkan Pak Jonggo. Ditambah lagi anak buahnya juga telah berkhianat, di mana Pak Jonggo mendapati semua uang dan emasnya telah dicuri. Sekarang Pak Jonggo sudah tak memiliki apa-apa lagi. Belum sempat ia meratapi nasib hidupnya, tiba-tiba terdengar para polisi ingin menangkapnya. Ia pun bersembunyi dan berhasil keluar dari sana. Dengan menahan lukanya, Pak Jonggo menelepon Cawan. Ia masih berusaha mengancam akan membuat Cawan menyesal karena telah melaporkannya ke polisi. Tapi untuk kali ini, Cawan telah memiliki cukup bukti untuk menjebloskan ayahnya ke penjara. Bukti itu didapat dari dokter yang menangani ketua Sungwon selama ini, bahwa Pak Jonggo sengaja menukar pil milik ketua dan membunuhnya. Mendengar itu, Pak Jonggo tak bisa mengelak lagi. Namun sekarang ambisinya tak pernah pudar. Pak Jonggo berhasil menyusup ke ruangan rapat di Hotel King. Ia dengan sombongnya menduduki kursi ketua yang selalu ia impikan. Bahkan, Pak Jonggo sampai membayangkan semua orang bertepuk tangan menyambutnya sebagai ketua yang baru. Begitu mengerikannya nafsu seseorang yang gila akan kekuasaan. Namun, semua bayangan itu sirna saat Pak Jonggo mendengar suara di kolong meja. Lalu saat diperiksa, ada Mbak Mi bersembunyi di sana. Sikap Mbak Mi yang seperti anak-anak membuatnya ketakutan saat Pak Jonggo menemukannya.
Di sini, Pak Jonggo berkata kalau Mbak Mi telah melihatnya saat mendorong tubuh ketua. Lalu diperlihatkan kejadian waktu itu, saat ketua Sungwon terjatuh dari atas. Mbak Mi lah orang pertama yang berada di kamar ketua. Namun ia tidak tahu kalau pelakunya adalah Pak Jonggo yang bersembunyi di kolong meja. Setelah mengingat itu, Pak Jonggo semakin marah dan membawa Mbak Mi. Sementara itu, Cawan dan para polisi masih mencari keberadaan dari Pak Jonggo. Namun tiba-tiba Sunwo datang dan memberitahu kalau Pak Jonggo membawa Mbak Mi ke atas menara. Mereka pun segera menuju ke sana. Terlihat Pak Jonggo menyandera Mbak Mi. Ia ingin agar para polisi meninggalkan tempat ini. Kemudian Pak Jonggo membawa Mbak Mi ke atas menara. Disusul oleh Cawan. Ia berusaha untuk menyelamatkan sang ibu. Namun semua usaha Cawan sia-sia, di mana Pak Jonggo akan membawa Mbak Mi bunuh diri bersama. Beruntungnya Mbak Mi berhasil terbebas karena tanpa sengaja memegang luka di perut Pak Jonggo hingga membuat Pak Jonggo kesakitan. Setelah berhasil menolong sang ibu, Cawan meminta Ane untuk membawa sang ibu pergi. Kini tinggallah mereka berdua. Di sini, Cawan mencoba menyadarkan ayahnya bahwa semua yang telah Pak Jonggo lakukan adalah salah dan harus bertanggung jawab. Namun tetap saja Pak Jonggo tak mau mengakui kesalahannya. Ia beranggapan kalau semua orang meninggalkannya saat ia tak memiliki apa-apa. Karena sikap egoisnya, Pak Jonggo lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan jatuh dari sana. Beruntungnya, Cawan berhasil meraih tangan ayahnya. Namun Pak Jonggo sudah tak memiliki niat untuk hidup, di mana ia lebih memilih melepaskan genggaman tangannya. Pak Jonggo mati dengan semua ambisi dan dosa yang harus ia tebus di akhirat nanti. Keesokan harinya, pemakaman Pak Jonggo telah dilakukan. Cawan memberikan penghormatan terakhirnya. Walaupun ia memiliki seorang ayah yang tak bisa dibanggakan, namun Cawan juga berterima kasih karena sang ayah telah merawatnya sampai ia menjadi seperti ini. Kini semua masalah telah berlalu. Cawan telah mempersiapkan pernikahannya dengan Ane. Semua orang berbahagia menyambut mereka berdua. Di sini, Ane terlihat sangat cantik hingga membuat Cawan sangat terpesona. Kini mereka telah resmi menjadi suami istri. Cawan memasangkan cincin pernikahan lalu mencium Ane dengan penuh kasih sayang. Perjuangan cinta yang penuh rintangan kini telah berhasil mereka lalui. Tinggal kebahagiaan dan mereka akan hidup bahagia untuk selamanya. Saya, Arya Views, mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea King Hotel. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.